lu kalau perhatiin Nolan, dia tuh sok-sokan. Ini gue ngomong ini pasti bully. Ya kan? Fansnya pasti banyak nih. Kita kan bisa cari tahu masalah dari film-film Nolan apa. Oke. Nah gitu. Dan menurut gue ya film-film Nolan itu kebanyakan itu entah kenapa yang gue rasain adalah dia mencoba untuk kelihatan pinter. Siap, hari ini ada ngelantur IDN Indonesia kan, bukan India kan ini. Indonesia ya. Jadi nama asli lu Timothy. Timothy apa? Timothy Vidalo. Oke, lu bikin ngelantur tuh dari kapan? Dari kapan? Masih anak kemarin sore sebenarnya. Tahun ini? 2022. Tahun lalu 2024. 2022 baru mulai. Itu pun belum bahas film sebenarnya. Bahas apa tuh? Aku sebenarnya desainer kan. Usia. Aku anak di kafe. Oh, anak di kampus. Binus. Oh, di Binus. Terus, aku suka desain dan suka gambar sebenarnya kan. Oke. Jadi aku awalnya pengen bikin brand ngelantur baju. Oh, itu baju. Baju ngelantur sebenarnya. Jadi aku gambarin di belakangnya gitu ya. Jadi awalnya gimana supaya bisa dibeli nih bajunya gitu ya. Oke. Kita bikin kontennya lah. Oke. Gitu kan. Awalnya lebih ke bajunya. Tapi kayaknya kita pikir kayaknya perlu kita buat topik-topik lain nih buat ngedukung bajunya ini kan. Salah satunya film karena aku hobi nonton film kan. Oke. Nah, baru seminggu sekali kayaknya ada tuh waktu itu. Satu topik film seminggu sekali. Tapi kayaknya yang kena tuh di film doang. Barulah kita perkecil lagi ruang lingkup ya gitu. Jadi ruang lingkup jadi perkecil tuh jadi apa maksudnya? Jadi lebih ke film aja total. Oh gitu. Tadinya Baju. tuh lebar ya maksudnya. Tadi lebar. Masih baju. Makanya namanya ngelantur kan. Iya. Ngelantur kan ya udah apapun yang aku pikirin aku ngelanturin aja. Gitu loh. Jadi udah kita ngomongin mental health udah. Ya namanya masih bocil kan ya. Ya kan ngomongin edukasi kita ngomongin aja, ngomongin politik kita ngomongin aja. Udah Nggak kena semua tuh. Hah? Nggak kena semua. Nggak kena kan ya siapa sih gua gitu kan. Ya kan kita bikin aja yang penting bajunya dapat gitu loh awalnya. Tapi ya udah lama-lama malah ke filmnya baju jadi merchandise. Iya. Oh, awalnya lu sempat politik juga tuh ya, ngelantur ya. Ya tipis-tipis, cuman kayak yang lu nggak suka Gibran itu kan, katanya cerita lu nggak suka. Nggak ada. Dari mana nih? Tiba-tiba. Katanya Prabowo, wah lu nggak suka lu kelapa sawit lu, asik gitu, nggak bercanda ya. Nah jadi makanya namanya ngelantur karena banyak segmen yang lu bahas tadi awal-awalnya. Cuma akhirnya spesifik ke film. Apa pertama film apa yang lu bahas tuh? Aku itu dari dulu sukanya kan superhero ya. Oh jadi Marvel, lu bahas episode 1 lu bahas film. Iya, sebenarnya nggak ada episode, lebih ke ada teman ngobrol, ya kayak talk show atau podcast semacam itulah. Terus kita ngobrolin gitu film-film yang baru tayang, kayak awal-awal masih Guardians of the Galaxy volume 3. Aduh, bagus. Era-era itulah. Jadi karena memang aku besarnya lewat superhero, Gen Z, ya kan? Iya. Gen Z mah. Kelahiran kapan? 2001. Anjing. Makanya aku manggilnya Bang aja, Bang Kemal. Oh, siap. Ada orang 2001 nih datang. Oh gitu. Belum jadi ya? Lu 2001. Gue lupa Sandrina tuh umur berapa ya Sandrina. Dulu ada Sandrina pemain film. Lebih kecil lagi kayak dari lo. Oke, berarti Guardian of the Galaxy volume 3 itu yang lo awal-awal tuh ya. Awal-awal lah ya. Black Panther Wakanda Forever gitu-gitu. Oh, lu pecinta Marvel? Enggak sih. Kalau fans lebih ke DC sebenarnya. Oh. Cuman kan ya DC tahun 2023 keluarin apa? Suicide Squad apa sih yang film yang 4 jam? Itu 2021. Iya. Justice Snyder Cut kan. Justice League. Snyder Cut 4 jam kan. Iya. 2021 tuh ya? 21. Oke. 21 itu. Enggak ada 2023 sih, dia kayaknya seri-seri doang. 23 enggak ada. 23 tuh paling apa? Black Adam kali ya? Kayaknya Black Adam deh. Iya itu. Iya. Pokoknya eranya tuh Black Adam, The Flash sama Aquaman 2 tuh akhir-akhir kan. Iya. DCU akhir-akhir. Iya. Kecewa enggak lu sama DC yang Aquaman? Gue sih udah nggak nonton yang kedua sih. Aquaman 2 sampah sih. Iya. Sampah mampus sih. Hancur. Gue nggak nonton tuh. Gue yang pertama doang ya. Oke lah, terhibur dikit. Aquaman 1 bagus lah. Hitungannya untuk superhero. Bagus. Amber Heard-nya aja nggak bagus. Pasti lu mau bilang gitu. Terus sih. Itu belum. Oh belum ya. Terus si DC Superman berarti nungguin dong Superman. Oh pastilah. Siapa fans DC nggak nungguin Superman? Kebangkitan DC kan ini kan. Aduh, Superman di remake mulu, capek. Ya enggak sih sebenarnya kalau gue sih percaya ya ini era DC yang baru ini ya dipegang James Gunn kan jadi fokus gitu loh. Iya kan, dulu Guardian kan, of the Galaxy. Enggak, maksudnya gini loh. Dulu kan dipegang sama Zack Snyder.
Iya. Nah, cuman kan Snyder itu diintervensi sama WB terus kan. Diintervensi terus, jadi idenya nggak keluar semua. Oke. Idenya nggak keluar semua, apalagi yang terakhir yang kacaunya tuh titik paling parahnya itu di Justice League yang Joss Whedon itu. Yang awalnya kan dia mau buat, habis itu anaknya meninggal, ya kan. Habis itu digantiin Joss Whedon, hancur semua. Wah, kacau balau tuh, jadi udah nggak keurus. Wonder Woman tapi lu suka? Wonder Woman, iya, tapi itu kan masih era sebelum Justice League kan. Pokoknya abis Justice League tuh coba hancur. Hancur abis gitu. Nggak keurus, jadi nggak ada yang take control, nggak ada Kevin Feige-nya kalau di MCU. Sekarang James Gunn gue percaya otaknya gila gitu. Maksudnya gue bisa salah ya, cuman dari yang dia presentasiin jelas gitu, blueprintnya ada. Gitu loh. Makanya lu menantikan banget Superman yang baru. Pasti. Lu kalau Batman yang paling suka yang mana? Batman The Dark Knight lah. Ini Batman-nya atau filmnya nih? Ya berarti kita bahas Batman-nya dulu. Berarti Batman-nya siapa? Kalau Batman gue paling suka Ben Affleck. Kenapa? Emang kenapa? Ya enggak, makanya gue nggak coba alasan lu. Nah, gitu. ini gue paling sering nemuin tuh banyak orang nggak suka Ben Affleck karena tembem, badannya terlalu gede gitu kan. Apalagi kalau pakai jubah itu yang berat itu loh, yang armornya. Iya, armornya, aduh gue benci banget itu. Enggak, gini loh, kalau itu kan komik, base komik, kan The Dark Knight Returns, ada komiknya. Ada. Iya kan, The Dark Knight Returns percis itu, komik akurat. Dan yang emang paling Batman ya menurut gue Ben Affleck. Yang mungkin orang nggak mikir kok Batman kayak gini, kenapa? Karena film sebelumnya The Dark Knight. Jadi timpang banget ya. Iya, maksudnya kayak beda gitu loh, beda arah. Terus jadi alasannya karena dia tuh kayak Bruce Wayne nggak keurus gitu. Iya kan, udah di situ kan Robin udah mati. Iya sebenarnya sih jatuhnya. Jadi depresinya masih dapat ya. Terus udah tua. Brewoknya. Iya, udah bunuh orang kan. Iya. Kode etik udah dilanggar. Iya. Iya. Gue kalau Batman sih Batman zaman Kilmer Van Kilmer. Batman Forever. Iya, Batman Forever zaman itu kalau gue Batman-nya ya. Kalau gue lebih suaranya yang mantap sih. Suaranya ngebas ya. Iya. Kalau Kilmer ya. Mewakilkan Bruce Wayne yang flamboyan gitu. Iya sih. Cuman Batman-nya. Iya, Batman. Nah kalau Batman-nya ini gue nggak tahu dimusuhin atau enggak ya. Tapi Batman-nya gue Robert Pattinson. Enggak sih. Ya, justru fansnya banyak sekarang. Oh iya. Nah tapi memang gue suka Batman-nya versi Robert Pattinson. Maksudnya kayak jelas detektifnya jelas gitu. Dia ya gitu di Robert Pattinson gue. Kalau jadi Batman-nya ya. Kalau Bruce Wayne-nya gue Kilmer. Tapi ya kalau gue tuh gini loh, Batman Robert Pattinson itu belum bisa kita judge karena kan dia belum kebentuk. Ya kan? Ya, persona Batman Bruce Wayne-nya belum kepisah, belum ke split tuh. Iya. Masih awal-awal soalnya kan. Iya, dia masih kayak Bruce Wayne emo banget sih. Ya sama aja kan, Bruce Wayne sama Batman sama aja orangnya. Iya, makanya. Lu lihat si Robert Pattinson, lu Batman, lu gak usah bohong lu. Iya, makanya. Kan? Tapi kan dia celak-celak gitu, emo banget. Tapi memang kalau Batmobile yang paling Batmobile yang paling lu paling keren sih. Keren semua ya. Keren semua lah. Ya masing-masing punya keunikan ya kalau misalnya gua tetap si Batman Nolan Forever kan, tetap. Batman Forever. Tetap gua. Ya, klasik lah ya. Ya itu paling menyerupai lah, maksudnya sesuai dengan komik. Komik ya. Menurut gua ya. Iya. Kalau lu mobilnya ini berarti Nolan. Nah, enggak juga sih. Nolan kayak masing-masing punya kerennya aja kan. Kalau Nolan kan yang badass gitu, yang teteng gitu kan. Iya. Kalau Pattinson juga keren kan? Kayak ya mobil ini aja, Mustang gitu kan. Mustang gitu. Nah, makanya gue yang Batman Forever gue tetap itu gue. Nah, kalau Jokernya mampus lu. Jokernya siapa lu? Aktornya. Gue pecinta Joker nih. Iya, siapa lu Jokernya lu? Susah. Tapi gimana ya? Gue nggak bisa. Berarti Heath Ledger udah pasti. Udah pasti sih. udah pasti sih. Susah sih Heath Ledger. Iya, sampai meninggal sulit udah pasti saingannya. Mau lu gimana gitu. Tapi oke deh, di luar Heath Ledger deh, maksud gue di luar nama itu. Ya kalau nggak Heath Ledger ya Joaquin Phoenix. Ini dua top of mind ya. Kalau yang ketiga ya Jack Nicholson kan. Ya. Mungkin apa ya? Kalau emang mau yang komikal Jack Nicholson. Ya, itu tanpa make up aja di museum joget-joget pakai kuas itu kan. Udah gila ya. Lagi. Karena Jack Nicholson emang aktor dewa sih. Ya udah nggak ada lawannya ya. Dewa dia mah. Ya. Oscar 3 kali kan dia. Iya. Gua Jack Nicholson emang kalau ditanya Joker. Walaupun Joaquin Phoenix juga menang Oscar ya, tapi gua tetap Jack Nicholson. Nggak tahu sih. Karena komikal. Iya, kayaknya sesuai dengan komik kali ya, mungkin ya. Jadi itu. Nah, berarti lu lebih suka DC daripada Marvel. Kenapa? Maksudnya kan banyak orang lebih suka Marvel kan sebenarnya. Apa ya? Oke gini, gue kan Gen Z, kelahiran 2001. Gue selalu bilang di konten gue itu mewakili
Gue representasinya Gen Z. Oke. Coba aja kayak review film Gen Z siapa sih? Ya kan? Nggak Ada pasti 1-2 tapi ya kayak masih dikit lah. Iya, Hitungan jari gitu. Ya gue representasi Gen Z dan yang menurut gue mulai rusak adalah Gen Z. Selera mulai rusak nih menurut gue gitu loh Gen Z. Oke. Nah, ini perlu dibenahi menurut gue. Oke. Nah, gimana cara mulai benahinya? Ya mulai dari apa yang mereka suka. Udah pasti tumbuh di era Marvel Cinematic Universe. DC pas zaman Gen Z hancur. Iya. DC berjaya era apa sih? Ya Nolan, hat-trick itu bukan DC menurut gua. Itu film Nolan aja. Gitu kan. Ya DC ya Christopher Reeve 1978 ya kan Tim Burton. Ya. Ya zaman-zaman begitu. Habis itu kan DC udah dulu gua punya DC VCD-nya sering tuh sewa. Oke. CD-CD-nya Tim Burton. Iya. Gitu kan. Batman yang pertama 1989. Batman Forever. Iya, si siapa? Aduh, siapa yang Michael Keaton. Batman Michael Keaton itu awal dari situ sebenarnya pas masih kecil. Cuman kan belum yang terlalu cuman kayak hahaha doang sih. Nah, mulai lebih paham kan mulai remaja itu di masa 2008 Iron Man 1 kan. Iya. Itu mah udah kayak gila beli Captain CD. America. Captain America ya biasa sih Captain America sih. Ya, Iron Man 1 yang paling gila kan. 2008 tuh Avenger 2012. Oh itu kan kita udah kayak orang gila gitu loh. Di sekolah ngomonginnya MCU terus bos. Iya. Jadi makanya itu tapi alasannya kenapa lu nggak lebih tertarik DC-nya? Lebih tertarik DC-nya ya? Mungkin karena Batman. Awalnya ya, karena gue fans Batman. Oke. Dari dulu semua Batman gue nggak ada yang gue nggak pernah nonton sih. Selalu. Iya sama, Batman tuh terlalu apa ya? Gue juga nggak tahu kenapa orang kaya terus habis itu mencoba memberantas kayak gue nggak tahu juga sih kenapa lebih suka Batman ya. Awalnya memang gue gara-gara Batman Forever sih. Itu udah Batman pasti Forever ya? Ya karena jarang-jarang loh. musuh-musuhnya itu dia kan terakhir itu Riddler ya? Arnold Schwarzenegger tuh. Yang itu yang sampah banget men. Ya sebenarnya tapi kita kan waktu kecil nggak peduli rating, nggak peduli sampah, kita terhibur aja sama Batman dan musuh-musuhnya gitu loh. Kata gue enggak sih. Iya. Itu kan Batman yang Robin deh. Batman and Robin. Itu jelek banget sih, parah sih. Iya, dibandingin Batman Forever emang lebih bagus yang Batman Forever. Kalau Batman and Robin ini kan udah si George Clooney. Ya sebenarnya gua enggak masalah ya George Clooney. Iya, Emang lebih komedi, lebih ke anak-anak kan. Iya. Jadi emang Warner Bros itu lagi pengen ganti tuh. Iya. Mereka pengen ganti targetnya ke anak-anak. Benar. Iya, supaya di situ bisa kok terlalu dark nih Batman nih ya kan. Nah, itu kena di gua tuh. Kena ya. Kena yang dalam hal terhiburnya ya, terentertain lah gua. Okay. Gue terhibur dengan Batman and Robin zaman George Clooney. Kalau Batman favorit gue sepanjang masa udah pasti Batman Forever. Okay. Udah pasti itu udah sama soundtracknya pun gue. Bentar. Film Batman terbaik sepanjang masa. Buat gue Batman Forever. Jarang banget loh itu. Nah jarang itu banget dia. ada ngomong Batman Forever loh. Atau sesuai dengan kata lu tadi, karena di era itu gue terbentuk di Batman Forever ini. Baru gue ngikutin George Clooney kan setelah itu kan. Iya. Jadi gue pas di Batman Forever itu kan dulu bercandaan anak zaman dulu. Lu masih bercandaan BF nggak sih? Kalau BF tuh bokep gitu. Nggak kan? Nah dulu itu BF itu istilah lain dari kata mau nonton film bokep. Okay. Nonton BF. Nah bercandanya awalnya dari situ dulu tuh. Oh gitu. Tim. Jadi Batman Forever. Uma Thurman kan? Iya itu. Wow. Uma Thurman. Itu jadi Poison Ivy. Iya. Ya Poison Ivy nggak bandnya apaan itu? Iya, band mah gue terbaik tetap Nolan sih gue. Kalau band. Nah tapi memang Batman Forever itu nyangkut banget dari soundtracknya pun masuk. Makanya abis itu baru ngikutin George Clooney baru gue nonton di situ tim. Awal muasalnya gue suka. Tapi pas Nolan keluar masa nggak langsung change side ke Nolan gitu kan? Nah. Tadi kan lu udah mention, sebenarnya gue tadi mau bilang Nolan itu menurut gue di luar DC. Jadi itu udah filmnya dia aja. Ini lebih ke yang DC-nya ya. Iya, maksudnya kan kita mau ngejar yang kemiripan dengan komik segala. Okay. Walaupun nanti mungkin ada yang debat kata siapa Batman Forever paling mirip sama komik bang. Lebih mirip sama komik sih Ben Affleck misalnya, ada aja yang ngomong kayak gitu mungkin kan. Tapi menurut gue yang paling nyantol emang selalu yang Val Kilmer itu sampai sekarang fanboyannya gitu ya? Dia apa segala macam, soundtracknya semuanya, Uma Thurman-nya. Wah di luar bandnya ya aneh. Tapi memang George Clooney, gue kayaknya pas era George Clooney itu kayaknya gue SMP kelas 1 kelas 2 lah gitu. Kena banget.
Era George Clooney karena ngikutin Batman Forever. Walaupun ganti Bruce Wayne ya, tapi gue kena banget. Nah setelah itu gue tuh nggak pernah dari kecil nggak pernah milih gue DC atau Marvel. Gue ngikutin superhero-nya tim. Iya. Jadi makanya Spider-Man Tobey Maguire gue kena banget. Iyalah itu mah siapa yang nggak kena sih. Iya karena gue sosoknya yang gue tonton tuh karena sosoknya, karakternya. Nah kayak gitu. Jadi kalau lu Marvel udah lu lewatin aja. Enggak sih. Gue sebenarnya fans dua-duanya. MCU gue ngefans, DC ngefans. Cuman kalau misalnya gue harus compare gitu ya. Gue pernah bikin konten tuh waktu itu kita debat franchise terbaik. Buat gue no debat MCU franchise terbaik. Lu mau pilih Lord of the Rings kayak gitu ya. Lu mau pilih Harry Potter kayak, lu mau pilih apa Mission Impossible, Fast and Furious, ya you name it, menurut gue tetap MCU. Kalau kita ngomongin franchise. Oke, ini soalnya di debat banget. Debat banget ya. Iya. Pasti gara-gara Lord of the Rings tadi ya. Iya. Nggak gini loh. Menurut gue gini, Lord of the Rings itu secara trilogi terbaik. Trilogi. Oke. Tapi kalau franchise, menurut gue franchise itu harus bisa punya film yang banyak, turunnya harus banyak. Ada punya TV series. Jadi IP-nya tuh bener-bener di milking terus-terusan, tapi tetap berjaya gitu loh. Oke, tapi gue potong maaf. Tapi di luar mulai kesini mulai memburuk. Oke gini. Ini yang sering gue debatin. Oke. Banyak ngelantur korps tuh yang selalu bilang gue tuh hatersnya Marvel karena gue kritik abis-abisan Marvel tuh belakangan ini parah banget, ancur-ancuran. Tapi kita nggak bisa lupain gitu. Kalau misalnya kita harus akumulasi, kita rata-ratain, kita nggak bisa lupain fase 1, 2, 3. Gitu loh. Bahkan sesampah-sampahnya MCU belakangan ini tetap ada 1, 2 yang bagus gitu loh. Dalam 1 tahun pasti ada yang mau coba deh. Tahun 2023. The Marvels kayak tolol filmnya kan. Spiderweb apa? Yang web. Madam Web Sony itu enggak udah enggak usah Madam Web anjing hancur banget. Itu enggak usah diomongin. Sampah. Kalau MCU ya itu The Marvels kan. Terus ada apa lagi sih ya itu Ant-Man and the Wasp Quantumania itu kan juga jelek menurut. Apa yang Tuhan itu God ini apa? Apa tuh? Marvel yang God-Godnya ngumpul. Eternals sebelumnya lagi. Sebelum lagi. Nah itu maksudnya setiap tahun pasti ada film sampah, tapi ada film bagus. Kayak misalnya di zamannya Eternals, misalnya gue lupa deh tahunnya. Pokoknya di zaman itu film jelek, ada Shang-Chi bagus menurut gue. Shang-Chi bagus. Bagus kan? Yeah. Kayak misalnya ya 2023, ini The Marvels jelek, ini jelek. Ada GOTG volume 3. Ada aja selalu yang bagus. Menurut gua itu indikator di mana kita bisa ngomong ini franchise luar biasa bisa bertahan sampai sekarang. Emang ada franchise bisa bertahan sampai kayak gini MCU? Dari 2008 loh sampai 2004. Panjang sih ya. Iya, belum nanti sampai ada Tony Stark balik lagi lah, ini udah tau lah. Bodo amat gue. Secara durasi, berarti kita ngomongin durasi nih ya. Durasi. Soalnya nanti sama pencinta Star Wars didebat lagi tuh. Oke. Nah, Star Wars itu menurut gua layak sih dijadiin top ranking, pokoknya sama MCU menurut gua layak. Harry Potter, Star Wars, MCU top di atas menurut gua. Oke, walaupun Harry Potter Fantastic Beasts udah di cancel kan. Masalah di situ. Kalau Fantastic Beasts nggak ada, itu kayak the best ya. Star Wars juga kalau nggak ada yang ending ini mah kayaknya udah pasti. Ya, betul. Udah pasti. Tapi Star Wars yang Star Wars itu tayang Disney Plus kan? Disney Plus seri-seriesnya kan? Yang seri-seriesnya bagus-bagus. Yang Mandalorian, terus habis itu yang Star Wars ada kartun-kartunnya Andor. tuh. Iya, itu semua orang enjoy loh, menikmati gitu. Sama berarti kan secara franchise tetap jalan dan tetap bagus di luar film ya. Enggak, tapi gini. Cultural impact-nya jauh beda. Iya, sama MCU ya. Iya. Jadi gini, Star Wars itu di trilogi 1 2 3 4 5 6. Itu masanya no debat. Oke. Tapi stop. Ya kan? Setelah si Skywalker siapa sih? Rey ya? Iya. Si Rey siapa lah? Yang 789 kan? Iya, terus ada series Kenobi lah, apalah, terus kemarin juga Ahsoka biasa aja menurut gua. Iya, biasa aja. Jadi kayak ya udah mulai enggak diomongin lagi kan? MCU mau sampai kapan pun diomongin. Iya. Gitu loh. Walaupun akhirnya harus Tony Stark balik lagi gitu ya. RDJ ya. harus siapa Captain America nama aslinya? Steve Rogers balik lagi gitu ya baru bisa. Tapi memang lu udah mengukuhkan diri bahwa gua fansnya DC. Misalkan ada dari rasio persenan lu DC. Nah, kalau DC itu mungkin lebih ke gue suka aja. Karakter film-filmnya gue suka gini. Kayak misalnya banyak orang bilang Suicide Squad 2016 sampah kan? Iya. Tapi gue suka. Yang mana nih? Suicide Squad nih yang awal. Gue yang pertama suka. Hah? Gue suka yang pertama. Enggak, bentar. Yang ini Will Smith kan? Ya, enggak, justru yang James kan enggak suka.
Yang enggak, kalau diurutin gue yang pertama suka yang James Gunn, gue juga suka. Oh, kirain. Iya, enggak nih. Kita garis bawahi dulu, kita benang merahi dulu ya sebelum panjang ya. Gue ngefans sama James Gunn kalau gue. Jadi apapun karyanya James Gunn, mau yang dia di Guardian of the Galaxy, mau mana, ya the best. Brightburn bagus ya. Ya udah pokoknya James Gunn asal, makanya itu yang bikin gue mau nonton Superman karena ada nama James Gunn aja. Gue jujur kalau James Gunn yang handle, gue suka, gue percaya. Jadi Suicide Squad gue nggak ada masalah, gue satu suka. Nah itu kan yang jadi masalah. Maksudnya yang pertama itu kan sering dikritik orang gitu kan. Salah satu film DCU terjelek. Dan gue setuju kalau kita ngomong secara objektifnya. Iya. Tapi kalau secara subjektif gue suka-suka aja. Nah itu yang bikin gue suka DC ya itu. Kenapa gue suka Will Smith jadi Deadshot keren-keren aja. Iya si siapa? Margot Robbie lagi. Gile. The best itu mah. Iya pokoknya Margot Robbie. Terus Jared Leto jadi Joker kan menurut gue aneh banget memang Jared Leto ini. Tapi gue suka-suka aja. Iya tapi sama gue juga suka-suka aja. Tapi emang secara objektif kita harus banyak masalah emang sih gitu. Suicide Squad pertama tuh yang openingnya Joker lilin-lilin itu kan? Yang tiduran di lilin-lilin. Oh iya, pisau. Kok lilin sih, pisau itu kan? Pisau yang Ya tawannya itu. kayak tolol. Udah Jared Leto menghancurkan semua tapi dia Joker. pas dibalik di Snyder Cut keren banget loh. Yang cuma satu scene itu. Iya, akhirnya keren dia. Itu keren banget sih. Jared Leto mah karena menang Oscar aja dia akhirnya. Tapi emang acting bagus sebenarnya. Ya bagus. Berarti gitu ya DC, Marvel, apa tuh kita bahas apa lagi tadi pas di awal-awal ya. Kan DC, Marvel. Yeah. Terus lu akhirnya dari situ lu bikin ngelantur tuh ya mulai suka film. Yeah. Tapi lu kalau specifically genre lu suka apa? Kan ada yang horror, sukanya ada yang action, ada yang apa superhero tadi kan. Oke. Balik lagi ke masa kecil gue terbentuk dari MCU gitu. Jadi action superhero dari dulu selalu suka itu. Meskipun gue akuin kalau misalnya cek review ngelantur belakangan ini semua film superhero gue bilang sampah semua. Emang begitu kenyataannya. Kenapa menurut lu udah sampah nih film superhero? Formulanya genrenya udah habis sih. Ya udah gitu-gitu aja. Trennya udah habis. Udah template-nya udah basi. Udah begitu-begitu aja. Pakai formula yang gitu-gitu aja. Ya ini menurut gue yang kita tunggu kan James Gunn bisa bikin apa gitu loh. Ya kalau MCU kan ya gue nggak tahu ya sekarang mau pakai fan service tapi formula sama-sama aja buat apa juga nontonnya. Iya. Gua ini mungkin akan dibenci sama semua orang. Tapi Spider-Man yang menemukan No Way Home jelek banget. Gua nggak suka. Tapi kita masih dibenci. Gak apa-apa, gue terserah lu deh. Bilang itu terlalu aneh menurut gue semuanya mau dipertemukan gitu kayak. Tapi nggak suka ya? Ya tadi kan lu soalnya mention fan service kan. Oke, tapi menurut gue ya gue nggak gimana ya. Emang sulit juga sih karena pas pertemuan mereka bertiga ini Spider-Man emang kalau di bioskop seluruh dunia tuh teriak-teriak kan. Ya. Gue juga gitu sebenarnya. Tapi terlalu dipaksakan menurut gue momen pertemuan itu. Walaupun ya udah dibuka dengan Doctor Strange atau ada kemungkinan untuk datang, tapi terlalu dipaksakan aja. Kayak lu bisa aja lu bisa manggil Spider-Man lebih lama lagi mungkin kartunya lu hadirin atau apa. Tapi kan sebenarnya ada momennya tuh yang kartunya mau dihadirin kan. Ada berapa momen tuh. Jadi karena apa sih dia buka pintu apa sih yang Doctor Strange itu? Akhirnya ngebuka untuk semua universe bisa masuk itu. Awalnya dari situ kan, dari Doctor Strange dulu kan. Tapi kan maksud gue itu tuh kayak terlalu mengada-ada, jadi lu bisa siapa aja bisa masuk ke universe ini gitu. Jadi nggak believable kalau itu adalah argumen yang selalu gue bantah buat fans MCU yang suka gitu. Karena gue selalu bilang kayak gitu. Cuman untuk No Way Home, gue akuin fan service berhasil secara fan service. Jadi kalau misalnya ditanya gue suka atau gue suka banget Tobey Maguire, siapa yang gak suka men? Jadi ketika dia muncul tuh kayak gue teriak. Gue teriak gila. Jadi kalau misalnya dipaksakan sebenarnya gue kurang setuju. Bagian dipaksakannya. Tapi yang jadi masalah ceritanya apa template kan. Ya udah nggak ada yang spesial gitu loh. Itu dibuka sama Doctor Strange kan awal-awal kan. Iya si Tom Holland ini kan pengen semuanya lupain dia gara-gara film keduanya. Iya, tapi ya kan? Itu tuh gue baru ingat. Dia kan pengen dia ngelupain dia gara-gara film sebelumnya kan. Tapi kan kenapa nggak dibalik semua orang ngelupain si Rey Mysterio? Kan bisa. Rey Mysterio. Jack Gyllenhaal kan musuhnya sebelumnya siapa ya bener ya? Rey Mysterio WWE itu. Astagfirullahaladzim Mysterio. Gak ada Rey-nya. Oh iya kenapa gue ingat WWE aja. Iya jadi kan bisa aja Dr. Strange disuruh menghapus ingatan orang soal Mysterio aja, gak usah soal Spider-Man-nya. Enggak dong, enggak bisa dong. Emang kenapa bisa? Kan mukanya yang udah ketahuan. Mukanya si Tom Holland ya?
Bukannya Peter siapa? Parker kan yang Oh iya, terakhir kan kebuka tuh di layar-layar itu kan. Mukanya kan yang kelihatan, mana bisa. Oh iya itu Gimana kemudian sih? iya udah itu ya. Iya kan mukanya udah dikasih lihat, ya kan jadi masalah mukanya. Semua orang udah tahu nih mukanya Peter Parker. Oh jadi dia mau menghapus ingatan itu ya? Iya. Oh iya itu sebelumnya mukanya kelihatan ya? Iya. Pokoknya gue waktu itu pas adegan itu gue bilang, lah kenapa dia mau menghilangkan ingatan orang soal Spider-Man gitu. Iya, Peter Parkernya sebenarnya. Oke. Spider-Man nggak masalah. Peter Parkernya yang pengen lupain gitu loh. Oh ternyata Peter Parker itu Spider-Man, makanya dilupain. Jadinya itu jadi masalah semuanya. Kecampur aduk kan. Kecampur aduk, iya. Ya, nggak masalah sebenarnya untuk ngadain story itu. Yang lebih masalah buat gue Deadpool and Wolverine. Itu yang lebih maksa. Itu buat gue lebih maksa. Makanya ratingnya jauh lebih jelek dari No Way Home menurut gue. Iya, gue nggak nonton makanya. Oh nggak nonton? Ya karena review orang itu. Jadi tapi banyak yang suka sih. Ya karena fan service lagi. Fan service. Ya kan ada Steve Rogers keluar, ada siapa? Steve Rogers itu ya? bukan Steve Rogers. Itu si Human Torch. Ya di Fantastic Four dulu. Oh ya Fantastic Four yang dulu ya. Dia kan soalnya jadi Human api. Torch, Iya. Oh gitu. Nah makanya jadinya kebanyakan fan service aja di gua nggak nonton. Iya. Gua memang kalau Marvel tuh makin kesini emang ya tadi lu bener berarti formulanya yang udah nggak ini ya. Formulanya udah gitu-gitu aja udah template ya. Template, nggak ada yang baru lagi, nggak ada. Kayak dulu kan ya sesuatu yang baru gitu loh. Ketika menghadirkan final boss yang kita rapih gitu, kita taruh di credit scene, Avengers 1, Age of Ultron, sekarang gua datang giliran gua gitu kan. Terus rapi gitu loh. Kayak ini sesuatu hal yang baru, kita semua suka. Sekarang apa yang baru? Lu membuat yang lama jadi yang baru, itu bukan yang baru. Iya kan? Lu make something from yang udah jadi gitu loh. Dulu lu from nothing jadi something. Oke. Iya kan? Sekarang dari something lu bikin jadi nothing lagi. Iya kan? Iya. Karena ini enggak, karena siapa meninggal komikusnya? Siapa? Stanley-nya meninggal ngaruh enggak? Seperti Apple ketika Steve Jobs meninggal tidak ada yang baru-baru lagi kan. Apple kan gitu-gitu aja. Enggak juga sih. Menurut gua Stanley itu cuman dia pencipta aja lah. Yang tetap otaknya di Kevin Feige lah. Emang habis aja sih. Emang habis udah ngaruh tuh ya. Menurut gua emang nggak bisa franchise sepanjang ini sih. Emang udah kepanjangan. Emang udah harusnya udah Endgame. selesai udah. Endgame udah sih. Ya harusnya Endgame udah tutup ya. Udah sih, ya. Sebenarnya ya bisa-bisa cuma susah lu kalau mau buat ulang-ulang lagi bikin series Loki ya bagus seriesnya, tapi lu mau bikin pusing ngerti gak sih? Multiverse aneh dah. Iya, series apa sebelum Loki tuh siapa sih WandaVision juga pusing banget. Tapi kalau begitu Endgame ya udah Endgame aja sih, udah yang paling terbaik sih. Endgame gua masih tepuk tangan gua. Iyalah. Karena itu sampai Endgame tuh menurut gua MCU nggak maksa sih. No Way Home udah. Enggak lah. Wah. Ya semenjak Endgame udah mulai aneh-aneh, udah mulai ya Eternals, Black Widow lah, ya banyak. Udah aneh ya, makanya dari situ lu menurut lu formula superhero ini udah nggak worth. Memang Nolan tuh juga menghancurkan sih sebenarnya Nolan menghancurkan, kenapa tuh? Menghancurkan karena dia bisa bikin film superhero segitu apa ya bahasanya ya, bahasa serealistis itu. Iya, mungkin masuk ke dunia nyata itu. Memanusiakan superhero gitu loh. Jadi kita menerima kehadiran. Jadi kita tuh barnya udah tinggi banget ketika Nolan itu keluar. Oh ternyata film superhero tuh bisa segini realisnya ya, bisa segini dekatnya sama apa ya bahasanya ya, memanusiakan superhero sih bahasanya. Iya ya, enggak juga. The Boys bisa. Wah anjing, The Boys mah anomali anjing itu mah. Enggak gini loh. Menurut gua yang penting sebenarnya ya di penulisannya aja. Di gimana nge-crafting ceritanya. Kan yang jadi masalah adalah belakangan ini MCU itu quantity over quality. 1 tahun bisa 3-4 film. Oh, makanya udah mulai ya. Ceritanya maksa. Kayak yang penting kita ada, yang penting cuan, karena dapat terus, fans mau terus, dan belakangan mulai terima akibatnya nih. Mulai kena dampaknya gitu loh. Karena gitu dipaksa lagi, dibuat lagi ceritanya. Padahal mereka nggak bikin pakai hati kayak dulu. Gue rasanya sih seperti itu gitu. Nah, kayak film-filmnya DC-nya James Gunn misalnya kayak The Suicide Squad kan itu kan nggak emang manusia itu ya, tetap itu kan superhero tetap aneh banget kan, maksudnya kayak King Shark apa itu bisa di akuarium itu kan aneh banget, kayak Ratcatcher pengendali tikus kan aneh banget, tapi kita bisa begitu emosional nontonnya karena pakai hati buatnya, itu bener. Yang jadi masalah. Duluan The Boys apa Suicide Squad ya? Kalau secara timeline ya? Kayak The Boys 2019 kayak The Boys. Berarti Suicide Squad ngikutin The Boys tuh. Enggak dong. The Boys itu emang ini.
Kalau The Boys tuh emang wah so anjing sih. Gua anjing itu. Gua baru itu lagi nonton superhero tapi bener-bener suka banget. Ya The Boys. Jadi secara timeline duluan The Boys ya, tapi Suicide Squad nggak kayak copycatnya si The Boys ya jatuhnya. Enggak. Beda. Maksudnya gini loh, The Suicide Squad itu bagus dengan caranya sendiri. Sama kayak James Gunn nge-treat Guardians of the Galaxy Volume 3. Ya kan? Kenapa film-film James Gunn bisa bagus semua? GWTG 1 2 3 kan bagus semua. Ya, kenapa film Iron Man 1 bagus, Iron Man 2 sampah? Ya. Iron Man 3 biasa. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Thor 1 Thor 2 sampah, Thor 3 bagus. Thor 4 sampah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sutradaranya, penulis ceritanya kan. Iya. Yang penting di situnya aja. Kalau misalnya lu bener-bener pakai hati, lu buat bener emang sutradara jago, ya bagus-bagus aja filmnya. Enggak gitu, enggak masalah. Jadi kembali lagi ke sutradara ya. Sutradara lah. Iya. Sutradara favorit lu berarti siapa-siapa aja? Tarantino selalu dari dulu. Enggak ada nama lain. Ini film-filmnya banyak nih gue nih. Tarantino. Mungkin Steven Spielberg kali ya. Oh, gak tahu, kenapa Spielberg? Karena Jurassic Park. Spielberg itu Oke, ini gue belum pernah ngomong di channel gue. Oh siap, karena baru itu dong, dan belum ada diundang podcast ya. Iya, oke, gue belum pernah ngomong ini. Enggak, biasanya gue tuh tahan, gue nggak pernah ngomong. Oke. Tapi buat gue, ini selalu baik nanya ke gue. Sutradara terbaik sepanjang masa. Ini bukan favorit ya. Iya. Sutradara terbaik sepanjang masa. Menurut gue Steven Spielberg. Oke. Parameternya apa? Parameternya adalah dia bisa bikin film semua genre. Oke. Gak ada yang dia nggak bisa buat. Dan semuanya bisa di pick top. Iya. Lu you name it. Stanley Kubrick, The Master, Genius. Dia bisa bikin film keluarga nggak? Nggak bisa Bang. Nggak, emang seleranya begitu. Iya. Ya kan? Alfred Hitchcock gitu kan. Iya. Steven Spielberg bisa semuanya men. Horor bisa, thriller bisa, drama bisa, komedi bisa. Ya kan? Bahkan film-film cuman biografi bisa. Iya, biografi bisa. Dia bikin biopiknya sendiri aja bisa. Di kemarin apa? Fabelmans. HBO ya? Fabelmans. Iya. HBO kan itu Spielberg. Gua gak tau, gue nonton di bioskop sih Fabelmans. Okay. Nah itu ya dia bisa bikin semuanya dan semuanya dewa. Itu parameter gua gitu. Bikin film biografi Schindler's List gila. Gak ada obat gitu kan. Bikin film horor. Jadi Tom Hanks apa terakhir? Tom Hanks tuh Here yang jadi wartawan ya? Terminal apa? Bukan Terminal. Castaway. Bukan Castaway. Spielberg. Gue lupa. Ya pokoknya Tom semua. Tom Hanks, Steven Spielberg. Iya, film jadi wartawan gitu dia. Oh gue lupa ya. Iya, gue juga kita lihat aja ya. Jadi wartawan. Iya, kalau nggak salah jadi wartawan deh. Ini ya kita lihat ya. Kalau Spielberg sama Tom Hanks ini udah kayak Leonardo DiCaprio sama Scorsese gitu kayak. Mereka selalu bareng gitu kan. Selalu entah kenapa barengan. Kayak Johnny Depp sama Tim Burton. Iya, selalu barengan dia. Udah nggak bisa dipisahkan. Ini kita tahun paling Tintin gue tau, Tintin ya. Itu bukan Tom Hanks deh. Bukan Tom Hanks itu sebenarnya. Coba kita cari Spielberg ya. Jadi gue ada nonton film terakhir dia nominasi Oscar filmnya. Film soal jurnalis gitu. Apa Philadelphia? Bukan Philadelphia, bagus itu. Ini tahun berapa sih kita 2023 aja ternyata Spielberg ada bikin Indiana Jones lagi loh dia. Itu udah nggak jelas. Iya, itu udah nggak jelas tuh. Dia First Man ini apa nih, produser? Apa ya? Tahu udah lama sih Tom Hanks sama Steven Spielberg tuh gue udah lupa, udah lama. Iya gua ada nonton pokoknya. Oh ini Bridge of Spies. Itu gue belum nonton justru tuh. Nah itu sama The Post, judulnya The Post. Jadi lu harus nonton tuh. Itu film baru ya? Baru. Masih hitungannya baru ya? Iya. Jadi The Post ini Meryl Streep sama Tom Hanks. Tapi bukan Steven Spielberg kan? Spielberg. Sutradara langsung sutradara. Tahun 2017. Terus yang Bridge of Spies ini Bridge of Spies itu kayak soal komunis, itu di tahun 2015. Sutradaranya langsung Steven Spielberg. Sisanya terakhir film Spielberg yang gue nonton di bioskop ada Ready Player One, Jurassic World dan lain-lain udah sampah menurut saya, tidak saya tonton lagi. Udah itu yang terakhir gue tonton. Jurassic World juga gue udah. Jurassic World dia ini nggak sih produser doang? Iya, tapi maksudnya yang terlibat ada keterlibatannya ini karena gue pribadi ya, gue tuh mencintai, gue ngomong juga waktu Sinekrip kesini, gue mencintai dunia film tuh karena Jurassic Park. Iya. Jurassic Park siapa? Otak, ya deh.
Lu langsung aja namanya Steven Spielberg langsung kan. Jadi semua filmnya Spielberg itu gue ikutin, mau itu film tentang komunis, mau itu film tentang The Post tadi, gue tonton semua. Pokoknya berbau Spielberg gue nonton. Dokumenternya deh yang gue tonton itu Spielberg namanya. Ada dokumenternya di HBO kalau nggak salah, tuh juga tonton. Itu di situ banyak menceritakan soal pembuatan Schindler's List. Tapi nah itu jadi gue ngefans itu. Tapi lu balik lagi deh, lu kenapa tadi dia sepanjang masa ya kan dia bisa bikin semua genre. Oke. Dan itu kalau misalnya gini deh, salah satu parameter pertama dia bisa bikin semua genre ya. Dan kedua, top 5 filmnya dia mungkin di atas rating 9 semua. Kalau misalnya kita ngomongin Tarantino, gue yakin di top 5 mungkin di peringkat 5 kayaknya bisa ada yang di bawah 9 gitu loh. Kalau kita ngomongin kayak apa mah? Nggak mungkin Tarantino top 5 deh. Coba. Apa nih? Dari yang mana nih? Apa sih Uma Thurman Uma Thurman anjing. Kill Bill. Bukan. Aduh. Pulp Fiction anjing. Pulp Fiction. Oke. Itu Pulp Fiction itu nomor 1 gua ya kayaknya buat Tarantino. Reservoir Dogs. Reservoir Dogs itu nomor 2 gua. Nomor 3 mungkin Inglourious Basterds. Terus Kill Bill berarti. Kill Bill udah pasti. Nah, 5 apa? Once Upon a Time. Enggak itu sih. Gua itu lu suka enggak yang ini yang Hateful Eight? Nah, itu pun gua enggak ditaruh di 9 sih. Si ini Django? Django masuk top 5 gua. Nah, ya itu semua di atas 9 loh. Iya. Iya, makanya gue bilang kalau top 5 masih debatable tuh. Cuman gini loh. 9-nya itu mungkin 9 tipis-tipis tuh kalau Tarantino. Oke. Nah, kalau si Steven Spielberg itu kayaknya enggak ada yang tipis-tipis, itu udah atas semua. Apa aja? Atas. Ini lo apa aja? Jurassic Park. Jaws. Itu aja udah 2 film terbaik sepanjang masa. Ya kan? Schindler's List itu film terbaik sepanjang masa, ya kan? E.T. film terbaik sepanjang masa. Gila. Indiana Jones film terbaik sepanjang masa. Ada 2 lagi Indiana Jones yang terbaik sepanjang masa. Steven Spielberg mah gila menurut gue. Ya emang Spielberg udah nggak ada lawan dia. Gue emang susah mendebat itu sih jujur. Karena memang gue terbuka nonton film dan mencintai dunia film dari Spielberg sih udah nggak bisa sih. Jurassic Park tuh udah. Gue ingat ya waktu itu dibalikin lagi yang Jurassic World kan itu setelah berapa tahun lamanya gitu kan ada Jurassic World yang si Chris Pratt kan. Gue pas dengerin trailernya cuma gara-gara theme songnya doang gue merinding sebadan-badan anjing gara-gara John Williams. Tapi ya itulah ya, mungkin orang bakal ngedebat gue nih kalau misalnya gue bilang Steven Spielberg, itu mah karena John Williams doang. Mungkin ada yang bilang gitu kan. Soalnya emang itu nggak bisa dipisahin sih menurut gue, jujur ya. Ya kayak Hans Zimmer sama Nolan gitu. Ya tapi Nolan masih punya yang lain sih. Ya selain di Oppenheimer kemarin kan. Tapi kalau Steven Spielberg, tapi John Williams emang soalnya ya, John Williams itu komposer terbaik sepanjang masa menurut gue buat film. Jadi ya udah kayak duo itu udah kayak duet Iniesta Xavi udah tuh. Iya berarti lu terbaik sepanjang masa. Berarti GOAT lu adalah si Spielberg. Tapi favorit lu Tarantino. Kenapa Tarantino? Karena formulanya aja. Stylenya enak banget kayak gue paling suka struktur cerita yang dirombak tapi nggak bikin pusing. Iya sih. Iya. Lu kalau perhatiin Nolan, dia tuh sok-sokan. Ini gue ngomongin pasti bully. Ya kan? Fansnya pasti banyak nih. Iya termasuk Cinecrip tuh. Kenapa lu bilang kayak gitu tadi? Menurut gue sok-sokan. Kayak gini loh, gue ngomong gini, gue selalu nih ya. Kalau kantor kan ngomong belak-belakan ya, maksudnya kayak gue ngomong kayak ini udah pasti kayak ya lu gila aja lu ngomongin Nolan sejago itu. Ya iyalah, gue mana bisa sih nyanyi Nolan aja. Jangan kan disebutin nama gue di sebelah dia aja jangan gitu loh. Iya nggak mungkin. Ya sutradara Indo juga nggak mungkin gitu kan sebutin sebelah Nolan. Cuman ya tetap aja kita kan bisa cari tahu masalah dari film-film Nolan apa. Nah gitu. Dan menurut gua ya film-film Nolan itu kebanyakan itu entah kenapa yang gua rasain adalah dia mencoba untuk kelihatan pinter. Ada beberapa yang dia berhasil untuk bikin kita masuk. Oppenheimer, The Dark Knight, The Prestige, Interstellar oke lah. Tapi selebihnya apalagi Tenet, astagfirullah. Iya. Dunkirk. Apa namanya? Inception, oke. Menurut gua terlalu mencoba untuk tapi berhasil kan? Berhasil. Nah, makanya gua pernah menyamain antara Nolan sama Joko Anwar.
Oh gitu. Bang Jokan. Iya. Anjing juga tuh. Iya, maksudnya gini loh, bukan nyamain level kualitas atau apa. Maksudnya Jokan di Indonesia sama Nolan di dunia. Oke. Karena menurut gue entah kenapa ada kemiripan di antara mereka. Apa aja? Kemiripannya adalah mereka punya fans fanatik luar gila, ya kan? Oke, Ya kan? oke. Fansnya gila-gilaan, fanatik mampus dan mencoba untuk ngebuat yang berbeda dibandingkan saudara lain. Nah, Oh. ya kan? Terus yang aneh-aneh, terus kayak Iya. mencoba untuk membuat penonton berpikir. Iya. Tapi masalahnya juga sama. Masalahnya sama. Kadang nggak nyampe, kadang Iya, berusaha gitu sok loh. pinter gitu. Kalau Bang Jokan bukan ke sok pinternya sih. Kalau Bang Jokan itu lebih ke ya entah kenapa dia terlalu mengutamakan vibes filmnya. Tapi kayak ada beberapa plot yang jadi kayak kurang diperhatiin sih. Oh, jadi ada plot hole-nya. Iya, banyak banget. Ya perlu dibesarin lagi, apalagi kemarin Nightmares and Daydreams kan. Itu juga gue kritik kemarin, kritik habis-habisan gitu loh. Karena? Ya karena itu, Banyak karena plot hole. bukan banyak plot hole sih, lebih ke lu nggak bisa nonton satu series ini sekali pertama. Harus Oke. berulang-ulang dan nggak nyatu aja gitu ketika nonton episode terakhir kok tiba-tiba begitu gitu. Nggak Oke. Pendalaman karakternya nggak jelas, terus kalau bilang antologi juga nggak antologi juga. Oke. Ya kan? Iya, Jadi iya. kayak setengah-setengah, itu jadi masalah. Nah, Nolan juga di satu sisi kayak gitu loh. Kalau teknis udahlah, angkat tangan lah Nolan, nggak ada lawan sih. Ya soalnya karena kan lu tadi Genzi kan. Iya. Makanya Genzi itu kalau setiap ditanya sutradara favorit, kalau mereka mau berasa dipandang selalu sebut Nolan pasti di top of mind mereka. Nah lu coba tanya deh beberapa Genzi, kalau lu tanya sutradara favorit itu siapa? Christopher Nolan. Jadi dia pengen Keren-keren anjing kan? film gua Nolan nih gitu. Itu jadi masalah Nah Nolan di situ. begitu lu sebut Tarantino kayak era gua gitu. Karena Tarantino tuh filmnya ada hatinya, gue ngerasa gitu. Ya emang itu Ya kan? ya. Dan formula dia tuh cuma dia yang bisa buat film-film modelan begitu tuh. Gila. Gue nonton Pulp Fiction tuh mungkin buat beberapa orang Itu salah satu film favorit gue sih. ya wah itu gila itu. Mungkin buat beberapa orang apa sih ini kok jomplang-jomplang gini-gini, tapi buset kita sukanya kayak orang tahu gila. Apalagi pas Bruce Willis keluar. Iya ya maksudnya Pulp Fiction lah no debat deh pokoknya deh. Keren. Iya kalau Nolan malah Memento-nya yang bahaya sih, walaupun banyak yang bilang Christopher Nolan ngambil cerita-cerita dari anime kan, dari bukan anime, film-film Jepang lah. Ghibli. Ya, ada beberapa yang terinspirasi sama nggak Ghibli aja, jadi ada terinspirasi dari Inception misalkan. Sebenarnya terinspirasi, gue akuin Nolan tuh jenius Iya. gitu loh. Gue akuin dia kan di Memento itu dia kan struktur time tuh dia ciptain sendiri. Dia Iya. bikin kayak gini garis set, ya kan? Ya. Gila yang itu. satu ke arah depan, yang satu arah ke belakang. Iya. Dibagi-bagi, sat. Kita mulai di sini, kita mulai ke sini, kita ke sini, kita ke sini. Gila itu. Kayak siapa yang bisa bikin kayak gitu anjing? Iya kan? Iya, makanya apa lu nonton Maharaja nggak sih film India di Netflix? Siapa yang gak nonton, man? Oh ya oke siap. Nah Maharaja kan Nolannya India. Karena udah bisa, maksudnya kalau kemarin ngobrol sama Sinekrip, Nolan pasti bangga nonton Maharaja karena itu treatmentnya dia banget tuh bolak-balikin plot Tapi gitu. strukturnya, nah menurut gua justru Maharaja ya, Ah. dibandingin apa ya, kita kasih ambil pilihan, bandingin sama Tenet deh. Ya bagus Maharaja lah. jauh ya. Anjing. Jauh. Ini bukannya gimana? Gua akuin setiap nonton Nolan tuh serunya adalah kita nggak bisa nonton cuma sekali. Oke, Gue juga bilang di beberapa podcast gue, nonton Nolan gue harus 2 kali. Pertama nonton Nolan itu gue liat gambarnya doang. Hari pertama udah gue nikmatin gambar doang. Hari kedua full gue cuma baca subtitle doang supaya gue ngerti maksudnya apa. Karena gue udah mencerna gambarnya sebelumnya. Jadi gue bisa fokus ke subtitle doang, gue bisa baca. Oke. Gue setiap nonton film Nolan selalu 2 kali treatment. Itu treatment gue. Jadi partiin dulu gambarnya. Gue perhatiin gambarnya. Oh kesana. Sambil ya sesekali tetap lihat subtitle. Tapi kayak gambar dulu. Film besoknya gue nonton lagi. Gue full perhatiin subtitlenya. Karena di otak gue udah gue rekam gambarnya apa. Tapi Gue selalu kayak gitu. itu bisa untuk Nolan. Tapi kalau coba pakai formula kayak gitu buat nonton filmnya Denis Villeneuve, mampus sudah. Oh iya. Mampus sudah itu. Gak bisa itu. Gak bisa. Gak bisa itu dah. Itu no debat gak bisa. Tapi kalau Nolan itu selalu works di gua. Selalu work. Even Oppenheimer, Tenet yang gua nggak bisa. Udah 3 kali nonton. Yang pertama gua udah perhatiin gambar. Habis itu kedua gua baca subtitle doang. Ketiga gua perhatiin gambar lagi, tetap anjing di film Nggak, apa sih? Tenet ini terlalu. Menurut gua gini loh, bukannya lu berarti tolol kalau nggak ngerti Tenet, nggak gitu, begitu, bukan gitu sih menurut gua. Iya. Lebih ke ya itu si Nolan ini tuh mencoba untuk kayak
gini, lu bisa nggak pahamin film gue yang kayak beginian, ngerti nggak sih? Iya. Gitu loh. Beda kayak sama Steven Spielberg, dia bikin film seadanya aja. Iya. Kira cuman bikin satu orang terdampar di bandara, jadi The Terminal. Iya. Bagus banget filmnya. E.T. ya, temenan sama alien. Itulah. Iya. Makanya Spielberg dan Tarantino. Tapi kalau sutradara tersampah lu ada atau nggak ada? Nah, kalau gini loh, nah ini tersampah ini tuh susah gitu. Meskipun di ngelantur itu kan kita sering ngomong sampah ya. Iya. Cuman gini loh, sampah itu susah buat nyari indikatornya gitu loh. Karena mau lu bilang ini yang paling sampah, sih ada yang paling sampah lagi. Iya, soalnya kan? sulit. Maksudnya ini berarti gini deh, gua ganti kata-katanya, bukan film sampah, film overrated. Overrated. Itu lebih enak. Aja. Nah, itu sampah ya sampah susah emang. Overrated deh. Film overrated. Iya, apa menurut lu? Berarti kan ini film yang menurut orang bagus banget tapi menurut lu. Nah, ini gue juga udah bahas ini kontroversial nih. Ini berarti apa tuh? Udah dicaci maki nih gue nih. The Shawshank Redemption. Terima kasih udah nonton podcast ini. Teman anjing. Gak mungkin lah anjing. Nah, gak setuju berarti ya? Ya enggak lah. Oke. Kena. Nah, tapi kita clear dulu. Oke. Kita clear dulu. Oke. The Shawshank Redemption itu film bagus. Oke. Film bagus. Oke. Film masterpiece. Oke. Gue masih terima. Oke. Tapi kalau misalnya itu film terbaik sepanjang masa, oh hell no. Kita garis bawahi dia rating tertinggi sepanjang masa sampai saat ini ya. Di IMDb. Yes, IMDb. Di IMDb. Menurut gua nggak cocok, nggak layak. Oke. Kenapa itu? Sangat nggak layak. Kenapa itu? Ya, pure karena baca film bagus. Gini loh, kalau kita mau cari film terbaik, itu udah susah. Artinya gini, kalau kita pengen cari yang terbaik adalah dia harus yang lebih baik daripada yang terbaik. Iya. Iya kan? Iya. Gak bisa cuma sekedar terbaik. Shawshank Redemption itu terbaik. Tapi ada yang lebih baik dari banyak. Gitu loh. Dari segi apa nih terbaiknya maksudnya Ya, nih berarti? Overall film ya. Cerita, sutradara apa semua ya? Iya dong, film terbaik sepanjang masa. Come on man. Ya kayak Godfather di bawahnya di IMDb masih lebih bagus menurut gue daripada Shawshank Redemption. Wah, Godfather man, come on. Iya. Cultural impact, man. Iya, Godfather berapa nih? 1 kan? 1. Okay, 2 juga lebih bagus menurut gue dari Shawshank Redemption. Atau misalnya kayak filmnya Akira Kurosawa, Seven Samurai, lebih bagus daripada Shawshank Redemption. Iyalah. Wah, anjing juga tuh. Iya. Nggak, ya memang gue ngerti. Nah, gue lebih setuju gini deh. Dibandingin orang-orang Gen Z tadi ya yang bilang Nolan itu kalau misalnya ngerti film udah nonton Nolan di gue gitu kan. Iya. Kayaknya lebih banyak gue ngerasa ya yang bilang kayak lu sinetfil ya? Iya sinetfil. Film terbaik menurut lu apa? Shawshank Redemption. Lebih banyak tuh. Ya karena itu yang diakui dunia juga Mas Etim. Udah nggak, ya oke lah memang film terbaik atau film yang baik kan subjektif lah ya. Maksudnya lu bisa versi masing-masing. Cuma menurut gue gini, itu kan pertama diambilnya dari novel. Iya. Novel udah laku, udah bagus. Maksudnya ceritanya udah bagus. Iya. Gitu loh. Dan ya udah, maksudnya ceritanya itu kan sederhana. Gue nggak ngomong cerita sederhana. Ya tadi kan Steven Spielberg kan cerita sederhana semua kan, bagus semua. Jadi emang bagus banget. Gue akuin Shawshank Redemption plot twist gila. Ya, Andy Dufresne kan, itu karakter juga bagus gitu. Morgan Freeman juga di situ lagi top-topnya. Oke. Tapi ya tadi gitu loh. Kalau kayak buat gue film terbaik sepanjang masa, Citizen Kane. Oh iya, sulit lah kalau. Tapi nggak, maksudnya kalau dibandingin Shawshank gue masih terhibur Shawshank sih sebenarnya. Terhibur. Nah, kalau terhibur kan berarti subjektif. Nah, karena memang Shawshank itu meliputi semuanya itu. Film satu-satunya menurut gua meliputi semua hal yang ada di misalkan Citizen Kane gitu ya. Oke. Shawshank itu udah kayak apa ya? Gimana ya? Formula terbaik penulisan cerita. Kalau sutradara ya oke lah udah, tapi secara penulisan cerita, secara dramaturginya, secara alurnya itu tuh menurut gue bisa nangis nonton Shawshank Redemption. Iya. Gitu. Apalagi kematiannya si tukang perpustakaan. Iya benar, tapi orang kayaknya belum, kayak Raden aja nggak mungkin nonton Shawshank, tapi kita sorry kalau spoiler ya. Tapi intinya adalah Shawshank itu dari awal, dari sampai plot twistnya semuanya sampai ke bikin nangisnya itu paket lengkap sampai pesan moralnya. Itu menurut gue Shawshank itu yang paling bisa ditanya, pesan moral film ini apa? Nonton Shawshank itu bener-beneran kan. Kalau kita sekarang selalu nanya kan, pesan moral nonton film ini apa? Pesan moral nonton film ini apa? Shawshank itu udah paling menggambarkan semuanya. Pesan moral ada, semuanya ada. Nah, pesan moral ini juga ya, kalau belum mau pesan moral nonton Disney aja klasik. Iya, ya Pixar ya. Cuman gini loh, Shawshank itu maksudnya gini, kalau kita compare sama Citizen Kane kan tahunnya terlampau jauh. Iya. Dan kalau misal dicek, kalau nggak salah di Oscar 1994 kan Shawshank Redemption masih kalah juga sama
Sama Pulp Fiction juga kan. Menurut gue bagusan Pulp Fiction. Ya kalau Pulp Fiction tuh teknisnya. Makanya kalau secara teknis nih kan Oscar ini pasti gue waktu itu gue pernah capture kenapa film ini menang Oscar, kenapa ini enggak gitu. Gua lupa. Tapi kalau Oscar subjektif banget. Iya, juri itu. Kan, iya, juri, ada juri. beberapa gua lupa tuh, ada bahasa Inggris gitu komen dia dari luar sih, gua lupa pembahasannya apa soal waktu itu keluar komentar itu pas orang nyebut La La Land ternyata yang menang Moonlight kalau nggak salah gitu. Nah. Ada komen tuh rame banget. Kenapa LGBT sih? ya? Harusnya kenapa nggak La La Land aja La La Land. Subjektif. Nah, makanya jadi ada tuh gue lupa poin-poinnya apa, tapi intinya adalah kalau Pulp Fiction layak untuk menang Oscar emang iya. Tapi kalau secara Shawshank ini, kalau lu bandingin aja dari penjualannya, menang Shawshank penjualannya daripada Pulp Fiction. Kita lihat dulu ya. Nah, tapi nggak bisa dong ngukur penjualan. Nah, dia meliputi yang makanya tadi gue bilang overall. dia overallnya aja. Jadi kalau ini gue nggak tahu loh, pasti ini Kemal tolol soto apa segala macam terserah. Tapi secara overallnya, Shawshank Redemption ini mewakili semua film dalam notabene bagus gitu. Iya. Lagi-lagi nih, film GOAT itu kan berarti ada beberapa indikator. Nah, setiap orang menganggap GOAT itu berarti indikator pasti beda-beda, parameternya beda-beda. Iya. Nah, jadi lagi-lagi di sini kita nggak ada debat nih, mesti kita bukannya berantem nih. Oh enggak lah. Karena biasa lah gitu kan netizen gitu kan. Iya. Jadi ya masing-masing pasti punya indikator gitu. Jadi ya nggak masalah. Cuman kalau buat gua nih, 1994 aja deh. Di situ ada Pulp Fiction, ada Shawshank Redemption, ada itu Oscar tahun berapa? 1994. Itu film emang tahun terbaik itu. Ini dong, Forrest Gump. Iya. Nah, ada Forrest Gump, Shawshank Redemption, Pulp Fiction, sama Lion King. Animasi. Menurut gua Shawshank Redemption di bawah Pulp Fiction. Forrest Gump dan Lion King. Kalau di bawah Forrest Gump menurut gua. Forrest Gump, Pulp Fiction sama Lion King. Oke lah kalau misalnya apa tadi satu lagi? Apanya? Tahun 1994. Enggak itu dong sih yang gue tahu. Forrest Gump. Enggak film terbaik film Best Picture kan? Best Picture nominasi ya. Kita lihat aja tahun 1994 kan itu. Iya. Gue sambil ini Best Picture Oscar 1994 nominasi ya. Kita lihat aja ya. Ini dia. Kok kayaknya bukan 94 deh itu. Oh ini. 94 itu Oscarnya 95. Ya kan? Oh iya, kan salah makanya enggak ada nih. Ini salah kita 95 ya berarti ya. 95, Oke, kita lihat. Tayangnya 94 di ini. Selalu satu tahun sebelumnya kan. Pulp Fiction, Forrest Gump, Quiz Show, For Weddings and the Funeral sama Shawshank Redemption. Itu dan yang menang Pulp Fiction yang menang ya. Pulp Fiction. Iya. Forrest Gump dong. Enggak, sorry, coba kan kita nih. Forrest Gump, seinget gue Forrest Gump. Itu kontroversi juga soalnya. Oh, Forrest Gump yang juara ya? Gump yang juara. Oh, bukan Pulp Fiction. Iya. Nah, untuk kita benerin kalau enggak kita dihujat kan. Iya, Forrest Gump. Who won? Sorry, kok yang menang Apollo 13 yang menang. Iya. Berarti Forrest Gump. Soalnya kalau Lion King ini Best Animated biasa, Animated Feature pasti menang dia, nggak mungkin nggak menang itu. Ya, soalnya tahun 94 yang menang memang Tom Hanks tuh back to back tuh. Dari Philadelphia dia menang Best Actor Oscar. 95 dia menang lagi Forrest Gump Oscar. Jadi menang 2 kali. Tapi Forrest Gump beat Shawshank Redemption for Best Picture. Tapi, nah itu kan lagi-lagi subjektif kan. Nah cuman kalau buat gue gini, tadi baik lagi kita compare sama misalnya Citizen Kane. Citizen Kane itu tahun, sorry kok gue salah, tapi saya ingat gue 1941, saya ingat gue. Iya, pokoknya Citizen Kane segitu. Nah, itu film orang belajar kuliah tuh, belajar film. Kita belum merdeka, bos. Ya, kita belum merdeka, dia bisa bikin film yang menginfluence sampai sekarang, film-film zaman sekarang. Nah, menurut gue salah satu indikator paling penting juga nih untuk kita ngomong film GOAT, dia bisa nge-influence berpuluh-puluh tahun berikutnya. Itu salah satu indikator yang penting banget. Itu yang menurut gue Shawshank Redemption nggak punya, karena dia pakai template cerita yang ya udah sebenarnya udah basically udah pernah dibuat, tapi memang bagus banget eksekusinya. Penulisannya enak banget, actingnya bagus banget, musiknya bagus banget, jadinya bagus. Ya semuanya, makanya Shawshank itu menurut gue film all around itu, all around. Nah ini mungkin debatable juga. Citizen Kane mungkin akan mengalahkan, ya ini menurut gue ya, Citizen Kane akan mengalahkan Shawshank Redemption kalau itu film berwarna. Itu tuh. Kalau itu sudah pakai teknik, itu pakai teknologi yang sekarang tahun 94.
gue bisa bilang all roundnya ada di situ. Ya, enggak, gue nggak setuju. Tapi memang gimana ya, Citizen Kane tuh oke. Gue kan kuliah di KJ, kita mempelajari film Citizen Kane kan, detail-detailnya seperti apa. Tapi emang Shawshank Redemption ini tuh Citizen Kane gimana ya bahasanya? Mungkin ada beberapa orang yang nggak suka sama Citizen Kane. Tapi kalau sudah ngomongin Shawshank Redemption, gue yakin nih editor gue yang nggak suka nonton nih pasti suka nih sama Shawshank Redemption nih. Nah, balik lagi tadi kan kita ngomongin secara kualitas sama apa yang kita suka. Nah, ini yang selalu jadi permasalahan untuk orang Indonesia. Iya benar. Berkali-kali mau film apapun itu masalahnya selalu di situ. Contoh Joker Foilade kemarin. Yang 2. Iya, menurutku basically semuanya lu harus bisa bedain dulu. Ini film bagus secara quality atau ini film yang lu suka. Kalau lu nggak bisa bedain nih, udah hancur lah. Lu nggak bisa nilai film, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya lu punya mau tiap minggu nonton bioskop hiburan, mau nonton film sesampah apa, mau nonton Madame suka banget, nggak masalah kan, suka-suka lu. Iya, subjektif. Iya. Tapi kalau objektif tadi makanya kita bilang kalau misalnya Bang Kemal tadi bilang Shawshank Redemption baik yang lebih suka, ya nggak masalah karena emang lebih ramah di audience. Tapi kalau ngomongin quality, ya oke, tadi kita ngomongin masalah hitam putih. Menurutku salah satu keunggulan Citizen Kane itu adalah dia bisa ngebawain film drama tapi ada kesan horornya kuat banget. Iya. Udah nggak ada lawan sih. Iya, yang dia bilang Rosebud di awal, Rosebud pecah. Itu serem banget, men. Itu kalau nggak hitam putih nggak bakalan sengeri itu. Justru harus hitam putih. Justru harus hitam putih menurut gua. Sinematografi yang dia di kaca tuh reflektif semua, banyak orang. Itu shot-shot gila itu kalau hitam putih. Itu pada zamannya dia gokil sih. Dewa. Iya. Ya tapi memang penilaian itu sih kalau gua all around balik lagi ke all around. Maksudnya Shawshank Redemption itu bisa disukai oleh semua kalangan, tapi, mau yang tua sampai yang muda. Tapi clear lah, gua tetap bilang itu bagus banget Shawshank Redemption. Gak ada yang bilang jelek. Ini kita debat Shawshank Redemption 20 menit. Enggak, karena emang Shawshank Redemption tuh gua jujur aja gua pribadi suka banget ya. Ya gua memang begitu itu keluar listnya dia terbaik, gua setuju banget ya. Setuju banget gitu untuk rating, kembali lagi itu kan IMDb ya. Jadi mungkin kita ngomongin Rotten Tomatoes, kita nggak ngomongin Metascore gitu. Tapi Shawshank Redemption paling tinggi gua ini. Bahkan ini mungkin juga debatable, ini akan pembahasan terakhir kita soal series. Series terbaiknya versi IMDb terbaik kan Breaking Bad. Oke. Nah, balik lagi ke lu setuju gak sama itu nomor satunya Breaking Bad? Kalau itu nggak bisa didebat. Nah udah, berarti ya udah. Itu kalau lu tadi ngomong gitu panjang lagi obrolan ini. Udah. Ya. Kalah. Ya karena itu yang buat gua, ini bukan aplikasi, jatuhnya apa, IMDb itu apa ya? Ini situs legit dari situ, karena menurut gua udah nggak ada series yang mau bisa mengalahkan Breaking Bad untuk saat ini ya. GOT hampir mungkin bisa lah mengalahkan tadinya harusnya. Tapi karena season terakhirnya sampah habis-habisan sampai gua nggak nonton, Breaking Bad tetap still terbaik lah gitu. Even Better Call Saul-nya pun gue suka banget. Ya. Udah itu jadinya franchise ke situ aja gue suka banget. Sementara GOT yang Dragon yang baru-baru nih, aduh. Dragon. Suka sampah banget. Nah udah, maksudnya itu aja udah clearin semuanya lah gitu. Karena itu kan paling tinggi sejauh ini baru itu kan Breaking Bad sama ini. Terus habis itu udah masuk apalagi ya series itu ya, lupa gua. Menurut gua sih The Sopranos bagus banget. Oh iya, 90 anjing itu mah udah. The Sopranos ya. Iya. Sopranos mah kayaknya series pertama yang mafia ya, kayaknya yang dalam tanda kutip yang series panjang ya kan. Kalau Godfather itu film, tapi Sopranos nih yang kayak seriesnya bisa panjang, lebih detail gitu. Iya, Sopranos ada banyak kok yang The Wire gitu-gitu, banyak dia. Tapi memang Breaking Bad emang nggak bisa dilawan. Terlalu jomplang sih. Terlalu jomplang. Iya, orang Breaking Bad tuh anjing emang udah nggak ada. Nggak ada, makanya kalau orang belum nonton sih lu wajib nonton sih, nggak ada kata nggak nonton sih. Nggak ada, udah sama Shawshank Redemption. Apa ya kalau IMDb tuh gue kalau ngelihat yang rating IMDb terbaik itu gini loh, Bang. Kalau IMDb itu menurut gue juga nggak bisa dibilang 100% legit juga kan. Karena itu voting juga gitu loh. Tetap voting ya. Voting, kalau anggota juga lu bisa voting kan. Bahkan kemarin itu yang tolol kemarin pas gue lagi bahas film lokal. Adalah gue bahas film lokal kan. Gue bilang sampah nih filmnya. Lokal nih. Lokal. Berarti udah lu upload dong? Udah. Ya berarti sebutin aja nggak apa-apa. Film apa? Udah. Bentar, apa ya itu kemarin ya? Lu bilang sama film apa? Anjingnya padahal Forrest Gump aja. Film horor. Horor lokal terakhir apa ya, lupa gua. Oke, itu sampah tuh ya. Iya, pokoknya Racun Sangga. Oh, orang pada suka tuh, tapi lu nggak suka tuh ya. Racun Sangga nih lucu nih kemarin.
Gue ada yang DM kan, ngirimin screenshot IMDb. Ratingnya 9. Racun Sangga kan 9 nih, 10/10. Akhirnya lu tonton. Iya, enggak bukan, gue nonton. Habis itu gue bahas di live kan, ada yang nanya lagi, ini gimana nih 9? Bos, ya sebelum lu bilang kasih tahu gue nih rating 9, lu cari tahu dulu itu yang voting berapa orang. Gitu loh. Sebelum lu ngomong ke gue itu 9, lu kasih tahu dulu. Iya, berapa orang tuh ya? Lampunya tiba-tiba berubah begitu lu ngomong. Racun Sangga ya. Gara-gara Racun Sangga tiba-tiba tuh berubah tuh. Enggak, tapi yang jelas ya. Ini lu kenapa terus Racun Sangga terus? Terus itu jadinya IMDb itu ya memang menurut gua nggak bisa 100% kayak kita percaya juga. Lu yang lu paling percaya apa berarti? Rotten Tomatoes, Metascore? Ya tetap IMDb kalau emang acuan ya. Iya. Nih ya, selesai aja. Forrest Gump tadi cuma 8.4 di situ, Pulp Fiction 8.9. Forrest Gump 8.8, Pulp Fiction 8.9. Habis itu udah di atasnya udah Shawshank Redemption 9.3. Iya, kan menurut gua nggak make sense masa Seven Samurai bisa nggak masuk top 10 seinget gua. Iya, nggak masuk di situ. Gila lu, Avengers nggak ada kalau nggak ada Seven Samurai. Gila. Iya, makanya Colosio ya udah jelas Breaking Bad. Terus habis itu anjing apa ini Planet Earth. Justru kan Band of Brothers Spielberg tuh. Band of Brothers. Iyalah kayak Spielberg aja bikin series sukses ya. Anjing juga emang. Spielberg. Chernobyl lu udah nonton kan pasti kan? Chernobyl gue belum nonton. Belum. Kita udahi podcast ini. Gimana lu? Reviewer harus nonton Chernobyl lah. Gila Chernobyl lu anjing. Chernobyl mah hancur banget. 6 episode doang. Tapi 5 episode. Segila itu? Wah. Gua gak pernah lagi nonton series. Ini kan gua kalau gak salah nonton ini pas sama Money Heist jauh ya? Jauh lah lu bandingnya sama Money Heist. Wah berantem kita anjing. Berarti tipikal berat ya berarti ya? Sebenarnya gak berat karena ini peristiwa real kan. Karena ini kan true event. Jadi kalau dibilang berat gak seberat Dark lah. Kalau lu nonton Dark kan pusing ya udah pasti. Lu harus butuh banyak ekstra otak lu. Kalau itu mah udah paling parah. Iya, tapi Dark gue suka banget masalah gitu. Nah, si Chernobyl ini emang karena true event aja sih. Jadi wah, lu harus tonton dah Chernobyl. Gue langsung pas liat rating Chernobyl langsung. Oh, berarti Bang Kemal nih nonton tuh juga berdasarkan salah satunya IMDb ya. Jadi kalau yang paling tinggi ditonton tuh. Gue ya lihat dulu rating paling tinggi, terus habis itu gue baca review-reviewnya dulu, baru gue nonton abis itu. Oh, tipikal yang ngeliat review dulu ya berarti ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi emang gue lihat dulu rating dulu pertama kalau 9 titik kayak gitu-gitu udah pasti gue tonton lah. Udah pasti. Makanya abis itu baru gue baca review orang. Tapi kalau Chernobyl mah emang waktu itu diomongin orang aja sih. Chernobyl tuh lagi diomongin sama kayak The Penguin sekarang sebenarnya. Karena The Penguin lagi menang award terus kan. Jadi lagi diomongin. Cuma gue baru nonton 1 episode doang. Kan lu udah nonton berapa episode kan? Udah selesai. Suka, termasuk The Penguin. Suka lah gila. Oh iya karena lu DC tadi ya. Enggak juga. Ya ada series DC yang jelek juga ada lah pastilah. Banyak The Flash. Aduh, enggak usah tanya itulah. Itu Daredevil tuh apa ya kalau Daredevil ya? Daredevil Marvel dong. Marvel tapi awal Netflix. Tapi sekarang kan jadi Disney. Oke. Nah berarti si The Penguin lu suka banget. Suka banget. Ya banget enggak lah. Levelnya masih di A lah mungkin, belum di S gitu. Nah berarti lu ada satu tugas penting nih. Lu harus nonton Chernobyl nih pulang. Karena kan lu reviewer. Kalau reviewer tuh harus nonton Chernobyl. Nah ini jadi masalah nih Bang. Masalah gini, gue tuh banyak orang salah kaprah, banyak nanya gue. Bang, lu sehari tuh berapa kali nonton film? Lu kira gue Wikipedia film berjalan aja. Nonton film terus ya? Iya gila gue. Nah ini kan masalahnya gue tuh di nonton kan gak ada tim. Iya. Jadi gue tuh benar-benar semua sendiri. Nontonnya sendiri, ngedit videonya sendiri, bikin thumbnail sendiri, jadi semua sendiri. Nah waktu habis kan, jadi nggak menurut gue harus pilih tuh. Jadi 1 minggu pun kalau bioskop tuh gue harus pilih. Lu terakhir tonton Racun Sangga berarti ya? Miracle in Cell No. 7. Oh iya Miracle in Cell. Itu harus gue pilih gitu. Ada beberapa film kayak misalnya yang Miss K kemarin nih. Itu gue nggak tahu, kayak gue nggak nonton tuh karena nggak sempat lagi karena gue masih ngantri nih. Ini gue masih harus review dandan. Terus gue masih harus light shop kan, masih lagi jalan gitu. Belum nanti zona merah gue nggak tahu mau review atau enggak. Iya zona merah zombie ya. Iya jadi susah lah kalau sendirian. Ya berarti lu harus ada tim. Lu udah menghasilkan belum dari ini? Iya dong pasti dong. Udah ada. Kalau enggak berarti dari Instagram penghasilannya kurang lebih YouTube dari dong.
Oh dari YouTube, oh iya dari ngantor ya YouTube ya. Nah coba aja hire satu orang untuk dia cuma nonton series yang viral yang lu nggak sempat nonton. Tapi lu satu orang ini lu percaya banget dia emang pecinta film juga dan series. Nah itu masalah gini bang, gue tuh kenapa nggak dulu sebenarnya awal-awal yang ngelantur brand itu gue ada tim, tapi lama-lama kan pas udah mulai bahas film, gue mulai sendiri doang. Karena gue tuh orangnya idealis banget. Idealis banget, jadi gue saking idealis mampus, gue agak susah percaya. Kayak gue punya editor terakhir tuh kayak ya udah editingnya kurang sesuai gitu loh. Gitu. Dan kalau misalnya Bang Kemal perhatiin video-video ngelantur tuh beda dari video review yang manapun di Indonesia. Karena itu semua aku crafting sendiri. Jadi alur ritmenya gitu. Kapan kita masukin meme misalnya. Kapan kita kasih smash cut gitu. Udah kayak bikin film aja gitu kan sih. Tapi ya ini review. Jadi aku craft supaya at least penonton mau nonton terus. Gitu loh. Oh ada ilmunya sendiri tuh lu ya. Oh iya, jadi bener-bener aku pikirin dari thumbnailnya aku desain sendiri gitu. Jadi semuanya gimana supaya marketable tapi ilmunya tetap dapat, tetap bisa ngeedukasi. Nah itu kan susah kalau misalnya gue punya editor. Waduh, agak ribet gitu. Pertama, pengetahuan filmnya harus banyak juga kan. Jadi kayak dikit-dikit misalnya gue lagi ngomongin masalah komedi nih, masukin klipnya kan penting juga. Gue masukin Nacho Libre misalnya. Ya kan? Harus ada referensi film lain. Iya. Berarti kuncinya satu, nyari istri, bener. Ya suka film juga. Nah dia suruh nonton film yang ini. Nggak, tapi bener. Lu pas pulang ini, lu wajib nonton Chernobyl sih. Nanti gue tunggu reviewnya aja deh. Nggak, karena nih dari semua seri-seri terbaik ya, gue selalu bilang reviewer kalau nggak nonton Breaking Bad, gue nggak percaya dia ngomong. Itu udah satu. Iya sih. Udah pasti. Kalau lu belum nonton Breaking Bad, lu jangan sosok review film dah gitu, apalagi series gitu, jangan. Bahkan film pun lu harus nonton Breaking Bad juga kan. Iya, makanya gue skip pasti kalau yang nggak nonton, tapi lu nonton. Band of Brothers lu nonton pasti kan, karena Spielberg kan. Oke, nggak ada yang nggak suka Band of Brothers. Terus Chernobyl, oke. The Wire ini sebenarnya salah satu rating tertinggi di HBO, gue juga belum nonton, tapi Sopranos yang kedua gue udah. Sopranosnya gue udah. Terus GOT kayaknya kita semua nonton. Wah gila, malah yang masuk terbaik nih Full Metal Alchemist, gila. Full Metal, ya itu mungkin dari segi anime kritikus lebih ngeliat ke arah sana ya. Ya AOT anjing juga nih. Tapi AOT emang termasuk peak sih kalau anime sih. Iya udah nggak ada lawannya termasuk peak sih. Jadi lu coba tonton Chernobyl dulu, nanti tunggu chat lu aja kayak udah nonton bang, ya kan. Chernobyl harus nonton lah gitu. Tapi kalau film-film kayaknya lu nonton. Nah kita kan ada bahas seri sebenarnya. Jadi kita sebelum udahan kita ada kayak top 5 series versi masing-masing. Tapi ini bukan series terbaru ya, tapi series yang baru kita berdua tonton. Menurut kita 5 besarnya apa-apa aja gitu ya. Berarti dimulai dari gue. Tapi kayaknya kalau series ini memang gue kasih tahu platformnya di mana gue tonton. Mungkin rada-rada aneh sih karena gue nonton kebanyakan di Apple TV. Cuma gue ngasih tahu tontonan aja buat kalian, siapa tahu kalian mau nonton. Menurut gue ini bagus banget. Series gue dari nomor 5 gue. Nomor 5 gue ini ada The Severance ya, ini Apple TV. Ini juga gue tahu series ini gara-gara Baskara Hindia. Waktu dia datang ke podcast ini kita ngobrol-ngobrol soal film gitu kan, dia suka nonton film sama series juga kan. Dia terakhir lagi nonton film series ini Fallout. Fallout-nya Prime Video. Anjing juga tuh, bagus juga tuh Fallout tuh. Dia nyaranin gue nonton Severance ini di Apple TV ya. Kalau kalian punya Smart TV, nggak harus punya Apple-nya, punya Smart TV apapun mereknya pasti ada Apple TV itu pasti ada di Smart TV. Mau itu apa? Biasa tuh apa sih, Samsung. Cuma agak mahal ya Apple LG. Agak enggak juga, murah. Kalau gue bayarnya pakai dolar ya, karena kan ada beberapa yang gue harus langganan pakai dolar kayak Hulu gitu-gitu harus pakai dolar. Gue pakai dolar cuma $9. Bayangin Netflix aja 13 atau 14 gitu, gue lupa. Jadi jauh lebih murah sebenarnya Apple TV, terus banyak gratisannya. Ya, jadi Apple TV ya, gue Severance gue nonton. Itu nomor 5 gue. Severance lu apa? Oke, gue nomor 5 ya. Iya. The Penguin. Oh nomor 5 justru Penguin. Nomor 1 lu apa nih? Enggak lah, harusnya sama gak sih? Nomor 1 menurut gue gak bisa debat. Nanti deh. Mungkin ya. Karena mungkin nomor 1 lu gue belum nonton malah. Bisa jadi. Tapi terbaik juga. Tapi The Penguin lu nomor 5 ya? The Penguin. Karena The Penguin ini menurut gue eksekusi bagus banget gitu. Dan villainnya benar-benar dieksekusi secara maksimal. Karena belakangan ini kan film-film superhero asal-asalan kalau masukin karakter utama villain nih, tiba-tiba jadi baik anjing, kayak Venom lah. Ya antihero tapi nggak gitu juga baiknya gitu kan. Atau Craven kemarin gitu. Apa sih gitu kan. Nah ini Penguin beneran Penguin yang gue tahu. Beneran ya, terus jadi penjahat aja sampai ending. Tapi belum tahu episode terakhir berarti ya. Apa yang terjadi belum tahu ya? Belum, makanya. Aduh, episode terakhir gila sih. Batman muncul ya?
Enggak, bukan itunya, itu ya? bukan itunya. Okay, Aduh, episode terakhir harus sampai episode terakhir. Ya berarti gue Penguin. Karena gue lagi nonton Severance ini, tapi Severance ini menurut gue ini sutradara Ben Stiller. Gue kasih tahu aja. Iya lah, makanya itu jadi menarik karena sutradara Ben Stiller. Terus habis itu Severance sangat relate di zaman sekarang karena lu kalau ini gue kasih kisi-kisi aja ya. Dia tuh kerja di sebuah tempat di mana kalau lu kerja di situ dia ditanamin chip di otak lu. Jadi kalau lu kerja di situ lu lupa sama dunia luar. Jadi lu cuma ingat kerjaan lu di situ. Begitu lu balik ke dunia luar, lu nggak ingat kerja apa nih di sini nih. Seseru itu. Menarik. Jadi dia mau memisahkan kehidupan personal di kantor sama di kehidupan sehari-hari lu. Kehidupan personal lu di ini di luar kantor jangan dibawa ke dalam. Jadi gitu, itu anjing banget itu, brilian menurut gua. Severance itu nomor 5 gua. Nomor 4 gua karena ini gua lagi ongoing, masih nonton sampai sekarang tapi sudah menang award di mana-mana, The Bear. Gua The Bear nontonnya di Disney Plus, tapi sebenarnya itu gua lupa di mana, MGM ya atau apa. Tapi The Bear gua harus nonton sih. Lu nonton The Bear tapi? Belum. Ya itu menang, kan? Ya menang award semuanya kan. Maksudnya dia menang kemarin menang Golden Globes, dia menang Emmy, gitu-gitu. Aktornya juga dia dapet siapa tuh yang keriting itu. Pokoknya The Bear nih lagi diomongin satu dunia. Ya kan akhirnya gue nonton dan emang sebagus itu. Ada beberapa episode yang tensinya tuh bener-bener tensi tegang di belakang gitu loh. Maksudnya di dunia kuliner tuh, dunia chef tuh setegang itu digambar mereka di beberapa episode. Jadi The Bear menurut gue genius. Nomor 4 lu siapa? Nomor 4 gue Arcane season 2. Oh, Arcane gue baru nonton 1 season. Baru yang season pertama ya? Iya, yang baru awal-awal ini yang dia ngambil kristal-kristal itu. Season kedua lebih anjing lagi ya? Sebenarnya masalah di Arcane ini adalah cuma satu sebenarnya. Masalahnya fasenya. Pacingnya cepet mampus. Jadi langsung cepet berarti yang kecil itu langsung cepet dewasa kan? Bukan masalah itunya, bukan. Maksudnya per episode gitu. Jadi kita ngomongin keluarga ini, loh tiba-tiba kok ganti ke cerita lain. Oke. Kita lagi ngomongin masalah ini, lah ganti lagi. Karena emang menurut gua Arcane ini idealnya itu 5 season menurut gua harusnya. Dirangkum jadi 2 season karena budget, karena visualnya gila, animasi the best menurut gua. Nggak ada animasi serial animasi yang lebih bagus secara visual dibandingkan Arcane. Visual nggak ada obat, gila banget. Iya, tapi itu jadi nomor 4 lu ya. Nomor 4 karena pacingnya tadi, aduh sayang banget, jadi agak kurang enak nontonnya. Ya gue nonton sih Arcane sih, tapi baru 1 season aja, baru 1 season. Tapi oke sih Arcane masuk 4 oke lah. Terus gue nomor 3-nya. Ini sebenarnya series lama, cuma gue baru ongoing lagi karena gue baru berlangganan HBO pakai akunnya bini gue ya. Karena nonton HBO gue tuh HBO luar, jadi agak sulit langganannya, harus pakai VPN gitu-gitu deh. Nah kalau HBO Indonesia bisa, nah gue harus pakai nomor teleponnya bini gue. Jadi baru gue terusin lagi nonton The Office sih gue HBO. The Office. Jadi gue baru ongoing lagi dan ini menurut gue inspirasi lah ya. Wah anjing ini komedi. Justru ya itu The Office ini kan yang menginspirasi My Stupid Boss. Iya. Mirip lagi. Iya mirip, itu mah emang KW-nya lah ya. Memang KW-nya. Tapi ya The Office ini emang nggak tahu, gua komedi untuk serial komedi terbaik sepanjang masa versi gue tetap Friends. Terserah lu mau didebatin deh, mau How I Met Your Mother, mau Modern Family, apapun lah. Gua ada nih saingannya nih. Siapa? Ngalahin Friends tuh gue. Siapa? Tetangga masa gitu. Bagus juga. Iya bagus kan? Bagus kan tetangga masa gitu. Nah jadi anjing. Jadi kalau untuk komedi mau ada Silicon Valley, Ted Lasso kan termasuk komedi tuh. Iya. Jadi tapi gue Friends, gue nomor 1 Friends, nomor gue The Office gue. Tapi Friends emang salah satu GOAT lah ya. Iya udah untuk komedi ya, ini kita genre komedi ya. Tapi The Office terus baru gue ini The Office nih gue nomor 3 gue karena lagi ongoing dan ternyata anjing. Ini series genius banget sih. The Office. Nah nomor 3 lu siapa? Nomor 3 gue Fallout. Oh udah selesai gue. Menantikan sih gue season 2 nya kapan ya? Gila sih. Tahun ini berarti? Oh gue gak tahu ya season kedua. Cuman Bang Eman main game-nya gak? Main lah. Tapi beda sih gamenya. Ada beberapa karakter yang sama sih emang ya. Nah Bang Eman kan gak main gamenya? Iya. Aku gak main gamenya. Oh jadi nonton seriesnya doang. Aku nonton series tapi gila. Nah itu kan yang jadi masalah. Buat adaptasi game tuh film main Borderlands kayak tolol kan filmnya kan. Iya. Ya itulah mau coba kita masukin game-game ini. Orang awam gak ada ngerti apa-apa. Iya. Eksekusi ya sebagai format seriesnya gak dapet gitu loh. Sebagai format filmnya gak dapet. Kalau Fallout karakternya dapet semua kan. Iya bagus penggambarannya sesuai. Ya malah lebih bagus dari gamenya sih. Emang seriesnya sih ya gue akui sih. Baru 7 menit pertamanya udah yang meledak
Ya. 7 menit pertama, gila. Ya Fallout emang gue tapi udah lewat, udah lama gue nonton Fallout. Jadi pas awal rilis langsung gue tonton. Jadi ini kan yang kita baru-baru ini tonton. Berarti lu nomor 3-nya Fallout. Nah nomor 2 gue nih judulnya Fleabag. Jadi ini ada di Prime Video juga. Ini Fleabag nih sama kayak The Bear menang award terus, tapi dia khusus komedi doang. Nah jadi gue lagi ongoing bagus, ternyata memang bagus aja. Dan itu relate sama zaman sekarang sih. Tapi ya sekali lagi nih kan menyentuh soal ranah seksual kayak gitu, dan pemeran utamanya perempuan kan. Jadi tulisannya Fleabag ya. Jadi ya gitu. Itu nomor 2 gua karena ternyata wajar dia menang award terus. Dia lagi menang award terus. Jadi gua tonton aja, gua penasaran, gua tonton. Ternyata emang bagus. Itu gua Fleabag. Nah, lu apa nomor 2 lu? Nomor 2 gua Baby Reindeer. Ayo, baru nonton lu Baby Reindeer. Baby Reindeer nih enggak, gua bukan baru ini bukan yang gua baru tonton ya. Ini yang maksudnya yang di tahun 2024. Oke, ya. Jadi kalau Baby Reindeer itu kan di awal-awal tahun kan. Iya. Nah, Baby Reindeer ini kayak hampir nggak ada kelemahan sih, ya kan? Kalau ngomongin secara mental isu yang dibawa, ya saran gue sih buat produser-produser film di Indonesia sih belajar sama Baby Reindeer. Kalau mau adaptasi kisah nyata ya. Dan gue Baby Reindeer selesai 1 hari, 2 hari deh. 2 hari ya. Langsung selesai, nggak ada itu. Nonton sama bini gue tuh. Jadi ya Baby Reindeer wajib masuk, nggak ada masalah sih. Nomor 2 lu aja Baby Reindeer ya. Nomor 1 lu ya. Tapi nomor 1 gue sebenarnya orang kayaknya nggak ada yang nonton. Lu pun nggak nonton kayaknya. Iya, jadi ada satu series Apple TV. Gue baru banget nonton, baru ongoing banget gitu. Judulnya itu Shrinking. Jadi ini tuh film Shrinking ini Jason Segel ya, sama si Harrison Ford gitu-gitu. Harrison Ford. Gua tuh udah, jadi dulu ada series judulnya This Is Us kalau nggak salah. This Is Us itu series yang heartfelt gitu loh. Jadi kayak menyinggung soal kekeluargaan, menyinggung soal, jadi seriesnya tuh series yang realis banget soal mental health. Nah, si Shrinking ini dia tuh menceritakan soal terapis gitu. Terapis ini apa namanya, mental health gitu. Apa psikiater ya jatuhnya ya. Jadi kayak si psikiater apa psikolog ini jatuhnya ya. Intinya dia adalah dokter untuk lu konsultasi soal mental health lu gitu. Nah, dia nih journey-nya dia menyembuhkan si pasien-pasien mental health ini gitu loh. Nah, dan itu tuh kayak series yang kalau lu tonton, lu tuh ngerasainnya di Apple TV ya nontonnya. Kalau lu nonton itu tuh lu setiap selesai episode tuh kayak lu merenungin hidup lu aja gitu. Nah, itu seri-seri yang kayak gitu emang jarang banget dibikin. Mungkin juga referensi gue dikit, tapi gue akhirnya nonton ini lagi dan gue terhibur karena setiap masalah di kehidupan kita diselesaikan di episode-episode dia. Jadi gue suka banget gitu. Jadi kayak gue misalkan punya masalah soal apa dengan pertemanan, diselesaikan dengan film ini, dan lu pengen mensyukuri apa yang lo ada di sekitar lo dan circle lo gitu, Tim. Nah, terus Shrinking tuh coba ya lo. Nih siapa si Apple TV ya. Jason Segel. Apple TV, tapi Apple TV gila-gila sih tuh. Ya kayak gitu dong posternya. Ya nanti ditampilin sama Raden sih, editor sih. Tapi ya nggak tahu ya, kalau lu mau nonton yang kayak series yang memaknai hidup apa segala macam. Berarti lebih ke slice of life ya kali ya. Sebenarnya setipe kayak gitu. Jadi emang ya tentang hidup lo aja sih. Ya, itu gua jadi keinget itu film Ghibli Only Yesterday tuh. Nah, lu kan setelah saya nonton tuh kayak memaknai hidup, mensyukuri kan. Ini kayak gitu juga itu sama, kurang lebih gitu. Nah, lu nomor 1 lu siapa? One and Only, nggak bisa debat sih ini. Iya. Nggak bisa debat. Shogun. Oh ya, aduh, gua belum selesai lagi. Anjing emang anjing Shogun sih. Nah, tapi itu emang bagus banget sih. Masalahnya gimana, dia menang Emmy Award, menang Emmy juga menang tuh. Yang cewek si translatornya. Iya. Ya emang Shogun, anjing sih Shogun tuh emang luar biasa sih. Ini Game of Thrones diringkas jadi 1 season. Iya. Tapi emang anjing sih Shogun. Emang nggak ada debat sih. Emang Shogun sih. Tapi lu suka banget ya Shogun ya. Shogun tuh kayak apa ya? Dia bisa ngehidupin Jepang era keshogunan gitu, kayak makanya lu suka Seven Samurai lu apa? Otentik banget, maksudnya secara production. Gue tuh terakhir nonton series keshogunan gini Blue Eye Samurai, nonton gak? Yang kartun? Iya. Yang Netflix kan? Itu bagus banget men, gila. Itu tahun kemarin kan? Iya. Itu harus nonton tuh. Itu gila bagus tuh ya. Udah list gua, ada di download gua di Netflix. Blue Eye Samurai. Nah, ini juga sama, jadi autentik, apalagi ini live action kan gitu. Dari gesturnya kan dia ngehadirin master of gesture juga. Iya. Ya kan, jadi buat nuangin teh diajarin nih cara jalan, cara megang, semuanya, kostum autentik. Dan secara penceritaannya juga pacingnya
Enak bagus. enak banget. Anjing Shogun, gue baru mau episode 6 apa? Jadi udah mau ini, udah perang-perang pakai meriam itu. Iya tapi emang Shogun gue keberhenti gara-gara si series 5 series yang gue sebutin ini karena karena banyak banget kan lu. Jadi gini, cara gue ngatur nonton series kan kalau gue sama lah maksudnya kayak lu, kita kan banyak yang dikerjain sehari-hari kan. Jadi gue selalu meluangkan waktu. Kayak misalkan podcast ini kan gue lagi nggak ada syuting nih, lagi kan gue habis bikin film. Gak apa-apa nanti lu review aja sampel apa terus. Aman ya? Aman, gue nggak ada baper-baperan aman. Ini baru nih. Nah jadi ya komedi sih, film komedi ya. Tapi gue ngerjain skrip orang, gue bantuin orang gitu. Bukan gue yang ngerjain langsung ya. Maksudnya gue cuma jadi sutradara doang. Tapi gue nggak yang terlibat di, maksudnya gue nggak yang nulis skrip, bukan idenya bukan dari gue. Jadi gue ngedirect dan ngerapiin skrip doang. Nah, jadi cara gua ngatur waktu adalah misalkan podcast kayak podcast, gua atur sama lu sore kan, atau enggak siang deh gitu, biasa siang. Nah, gua kan lu muslim enggak? Bukan ya. Nah, kan gua muslim. Jadi gua kan bangun pagi sholat subuh kan. Let's say gua bangun jam 4 pagi sampai jam 5 tuh waktu untuk sholat subuh lah gitu. Setelah itu gua mandi. Nah, gua 5:30-nya tuh nonton sampai 6:30 jam 8. Habis itu gua jadi jam 8 pagi baru gua tidur lagi. Tidur sampai siang. Jadi jadwal tuh rigid ya? Ya gue selalu atur kayak gitu kan. Gue misalkan tidur jam 12 malam, gue selalu setiap malam sebelum tidur gue nonton 1 episode atau 2 episode series bareng istri gue tuh. Malam tuh jadwalnya gue sama istri gue. Jadi series kayak Severance nih gue nonton berdua karena termasuk thriller kan dia kan. Bini gue suka yang horror dan thriller. Gue nonton tuh dari jam 9 malam sampai jam 12. Abis itu gue tidur sama anak gue sama bini gue. Gue bangun jam 4 pagi. Nah yang pagi itu series khusus yang mungkin istri gue nggak suka. Bisa begitu ya? Jadi cuma gue doang yang nonton gitu sendiri. Gitu pakai headset gue pakai bluetooth gitu di pairing, nah gitu. Jadi gitu cara gue ngatur. Jadi tiap hari gue bisa nonton. Nah lu harus kayak gitu. Gue orangnya nggak bisa gitu. Gue tuh orangnya let it flow. Bener-bener wah udahlah. Gue ngedit aja udah 5 jam. Iya. Jadi terus ya gue ngajar. Gue kan mantan atlet wusu. Jadi gue ngajar, mantan atlet. Iya, gue ngajar private, gitu kan. Belum ngurusin anjing lah. Jadi kayak semuanya, udahlah. Pokoknya lagi ada waktu ngapain, udahlah. Lagi ada film ini, langsung ke bioskop, langsung pulang rekaman. Tapi lu bisa, kalau lu bisa atur itu enak sih. Gue juga awalnya berat, tapi akhirnya bisa gue atur. Ya. Alhamdulillah bisa ketonton semua akhirnya. Jadinya gitu ya. Iya, mau nggak mau lu harus nyediain waktu sih. Karena memang gue tuh ya namanya berumah tangga pasti ada berantem lah sama istri gue gitu. Percaya nggak percaya, healing gue tuh nonton series. Abis itu gue bisa maafan sama bini gue. Gue bisa langsung baik lagi. Nah nonton Shrinking tadi yang gue ceritain sama lo, itu salah satu momen dimana gue bisa langsung baik aja sama bini gue, bisa tiba-tiba gitu. Karena memang seriesnya feel good series gitu loh yang kita ngerasa kalau kelar tuh kita lebih memaknai hidup, lebih bersyukur. Itulah kekuatan dari film sama series itu yang orang selalu remehkan gitu kan. Makanya yang aku selalu bilang tuh ya Gen Z tuh kadang-kadang bodo amat sama film. Disney mulai hancur kayak begini kan bodo amat. Enggak. Sebenarnya lihat aja nih generasi berikutnya hancur pasti. Karena filmnya gitu loh. Berdasar filmnya. Dulu kita yang at least yang Gen Z awal 2001 aku kan. Ya at least kita masih dapetin tontonan Beauty and the Beast, film-film yang kayak gitu tuh, Lion King, Home Alone gitu ya, masih dapat gitu loh, film-film yang emang punya pesan bagus, emang ceritanya di develop, di crafting. Kan sekarang semuanya serba milking, Kung Fu Panda 4 apalah. Nggak ada. Yang paling bagus terakhir gue tonton tuh Toy Story 3. Terus yang kalau di Disney Plus tuh yang penyanyi apa sih? Coco. Soul bagus, masih oke lah. Iya, Coco ya udah bagus. Ya habis itu udah sampah-sampah itu semua. Moana nonton Moana. Moana enggak lagi gue. Tapi lu nonton? Suka? Hancur. Ya tapi gitu sih saran gue ya. Sebelum kita udahan, saran gue lu coba sediain waktu nonton, itu work sih. Lu bangun pagi dikit aja, maksudnya nonton 1 series 2 series. Gue sih biasa 2 series 2 episode berbeda ya. Jadi misalkan jam 5:30 sampai 6:30 gue nonton Shogun, 7:30 sampai 7:30 gue nonton Sopranos. Kayak gitu cara ngaturnya. Gue selalu kayak gitu untuk memilih. Ya ini namanya dalam tanda kutip ya, karena lu kejar tayang kan. Dan itu seri-series yang gue nggak bisa tonton kemarin-kemarin karena kesibukan. Jadi gue kalau lagi ada free time gue kejar tayangnya. Gue kayak gitu cara gue. Lu coba aja Tim, nanti lu chat gue, terima kasih bang atas percaya sama gue. Tapi itu The Boys udah nonton lu? Ya iyalah. Yang terakhir belum. Gue baru sampai season 3 doang. Season 4 kan terakhir kan? Jelek yang terakhir. Oh jelek ya? Menurut gue sih sampah sih. Soalnya cuma jembatan doang.
Oh berarti season 3 dong udah ending gue bagus tuh dah. Gue kalau seasonnya sampah-sampah gitu gue udah gak nonton tuh The Boys tuh. Jelek ya? Jelek. Oke. Nggak masuk akal. Aneh-aneh deh ya, ada cerita. Tapi nggak apa-apa deh lu spoiler aja nih. Kalau kalian mau matiin videonya nggak apa-apa teman-teman ya. Homelandernya jadi gimana endingnya? Ini ending ya, season 4 ending kan? Enggak, finale justru kan? jembatan kelima, 5 endingnya. Oh. Makanya jadi jelek. Oh sama kayak Demon Slayer. Kayak Demon Slayer, lebih Iya. parah Demon Slayer sih. Kalau Demon Slayer udah nggak ada otak lah. Aduh panjang banget itu jembatannya. Itu udah parah banget. Tapi yang kalau Harisa apa sih? Hirasi apa? Hashira. Iya ya Hashira. Hashira. Ya kalau The Boys gitu kayak karakter-karakter baru juga nggak jelas, kayak ada namanya Sister Sage kan. Dia punya otak paling pintar di dunia katanya. Manusia paling pintar di dunia. Oke. Tapi kenyataannya paling tolol di sini. Oh ya, gue kebayang sih. Iya, gitulah oke dah. Oh ya, nanti coba gue tonton deh. Iyalah. Tapi gue kalau udah ada review jelek gue suka nggak nonton. Gitu. Gue harus nonton series yang nggak ada cacatnya sampai ending. Wah, Kalau berarti Bang Kemal ini termasuk orang ya. Makanya Nggak mau, nonton Bang. review dulu ya. Iya, karena lihat ini dulu ya. Karena lu bayangin, tadi kan gue udah bilang gue udah atur waktu kan. Masa gue nonton series yang terakhirnya sampah, gue nonton ini aja, Walking Dead. Walking Dead. Gue nonton Walking Dead aja karena udah tahu season selanjutnya sampah, gue stop. Ngapain gue buang-buang waktu udah tahu season selanjutnya sampah? Ngapain gue tonton? Walaupun nanti ada pembelaan, enggak bang nanti membaik, enggak fuck it, gue nggak mau nonton. Oh gitu ya. Enggak, karena waktu ya, karena buang waktu. Ya. Tapi kalau sampai ending bagus, gue rela-relain bangun pagi itu tadi gitu. Maksudnya nggak tidur setelah sholat subuh ini gitu maksud gue Tim. Squid Game belum kita bahas loh. Iya sebenarnya, tapi nggak apa nanti kita ada, kalau ini orang suka ntar kita ada bahas. Nggak nanti, tapi gini, gue sekalian propose ke lu aja Tim. Kayaknya nanti gue kedepannya per 2025 ini emang ada segmen khusus ngomongin series atau film gitu? di podcast ini. Kayak nanti mau ngundang lo. Tapi kayaknya emang. Tapi kan belum ada podcast, belum ada podcast. Nah kan? itu podcast Abang Kemal kayaknya aku perhatiin sih emang banyak kan ngundangnya orang film ya. Beberapa ya, maksudnya banyak kan promo film. Bang Joko Anwar berapa kali kesini kan, dua kali gitu. Angga Sosongko kesini. Podcast film tuh Kimo Stambul. Karena emang peminatnya dikit. View-nya dikit. Ya gue akui setiap kali gue ngangkat film atau series, viewernya dikit gitu. Ketimbang kontroversi lah, pembahasan kontroversi itu jelas lah. Pasti. Viewernya dikit karena ya itu tadi, habit kita bukan habit nonton. Dijelasin filmnya sampai ending suka orang. Habit nonton film sampah? Iya, habit. Iya. Ya makanya kita bahas film sampah ya, tapi dihujat orang. Gue baru-baru ini nonton Challengers, gue kayak yang baru-baru ini. Ya kata orang kan sampah ternyata gue suka sih. Bagus kok. Terlalu panjang aja sih tapi ya oke lah gitu. Tapi nanti gue bahas lagi sama lu. Cuma emang gue ada momen kayaknya tahun 2025 gue mau dedikasikan fokus ke film ya. dan series terutama. Jadi kayak kita bahas apa dulu, terus kayak tadi kan lu bilang kita Squid Game belum bahas. Nah kita kalau ada film yang kayak gitu nanti gue telepon Tim, kita bahas Squid Game, lu nonton sampai habis belum? Udah ayo kita bahas semua. Dan itu kita berusaha nggak spoiler, cuma kita berusaha lebih detail aja. Tapi makanya nanti kan kita kayak gini kan, kita kan cuma paling kayak judulnya nih, mungkin gue judulnya ini kayak Timothy ngelantur benci Marvel dan juga Shawshank Redemption gitu kan. Pasti judul gue kayak gitu-gitu kan. Judul gue udah pasti gitu. Oh, gue udah biasa lah di komen. Ya. Lu yang kayak biasa buat film aja. Iya, gue teaser juga nggak jauh-jauh dari itu antara yang Marvel Formula sama ini. Tapi nanti kalau yang Squid Game misalkan kita bahas seri Squid Game satu episode bahas Squid Game doang. Gue langsung tulis dalam kurung spoiler alert. Iya. Ya, jadi lu memang fokus filmnya ya. Iya, jadi emang bahas itu. Cuma nanti kita lihat ke depannya akan ini nggak akan ada banyak seri-series yang kita bisa bahas nggak? Okay. Kita bahas series doang sih. Fokus gue kayaknya di series sih. Kalau film ya udah lu bisa review di mana, tapi kalau series kita bisa bahas lebih detail, like shop atau apa segala macam gitu. Cuma nanti kita bahas lagi ya. Dan buat sekarang ini dulu episodenya gila lumayan panjang juga, hampir 1,5 jam ya. 1,5 jam. Ya ini gara-gara DC, Marvel dan itu aja. Tapi emang itu topiknya gila. Iya itu topiknya gila sama Nolan dan Tarantino. Tapi pokoknya langsung kasih saran aja kira-kira guys, menurut kalian perlu nggak gue berdua ada segmen khusus bahas satu series, kita bahas detail, kita breakdown semuanya, atau enggak langsung komen aja di bawah, karena kayak gitu-gitu viewersnya dikit sih. Cuma ini kepuasan aja ngobrol kayak gini. Hobi ya. Ya maksudnya ini hobi aja sih. Kayak gua ngobrolin basket gitu, ngobrolin UFC itu hobi aja. Gua udah nggak peduli viewers. Karena memang peminatnya segitu-gitu aja. Tapi tergantung ini bang, tergantung clickbaitnya ya. Bukan clickbait, tergantung cara kita ngebungkus videonya sebenarnya. Ya sebenarnya ya. Cuma nanti kita bahas deh habis ini ya. Tapi yang jelas thank you udah nonton episode kali ini. Thank you ngelantur Timothy. Sampai bertemu di episode selanjutnya.